Kakak Vina, Marliana membantah sejumlah kesaksian dalam sidang PK kasus Vina Cirebon. Marliana juga baru mengungkap pernah ditelepon soal kebiasaan Vina menginap di rumah teman. Dalam sidang peninjauan kembali, PK, terungkap sejumlah fakta dalam kasus Vina Cirebon. Sejumlah saksi bercerita melihat Eki mengendarai motor di Jembatan Talun secara ugal-ugalan pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saksi Ismail dan Adi bahkan menyebut bahwa Eki sempat standing dan melaju secara zigzag hingga menabrak pembatas jalan. Marliana berpendapat jika memang benar terbentur, maka harusnya motor Eki mengalami kerusakan. Katanya motornya standing ugal-ugalan, kalau motor diangkat terus ke pental harusnya motor itu sedikit pecah, tapi motor itu tidak ada yang pecah, kata Marliana saat diwawancara Nusantara TV. Selain saksi, kuasa hukum juga menunjukkan foto potongan daging yang tersangkut pada baut di tiang jembatan Talun Cirebon. Marliana meyakini bahwa itu bukan daging dari tubuh Vina. Bukti di baut ada gumpelan daging, adik saya tidak ada dagingnya kelupas gitu, gak ada. Entah itu daging siapa saya tidak tahu, kata Marliana. Ia menerangkan adiknya mengalami luka sobek dan patah tulang. Hanya luka sobekan, sama patah tulang atau remuk, katanya. Tak sampai di situ saja, Marliana menyayangkan kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari yang mengatakan Vina jarang pulang ke rumah. Menyayangkan kesaksian dari teman, Mega sama Widi, tidak pernah pulang itu salah besar, katanya. Menurut Marliana, Vina jarang pulang hanya saat 1 minggu sebelum kasus Cirebon 2016. Adik saya tidak pernah pulang 1 minggu jelang kejadian. Dia menginap di rumah temannya, katanya. Sampai-sampai kata Marliana, keluarganya dituduh tidak peduli pada Vina hingga membiarkannya tak pulang. Tapi tuduhan netizen salah besar bilang keluarga saya tidak peduli, tidak mencari, itu salah besar, katanya. Marliana mengungkap ia sempat menelepon Vina memintanya untuk pulang. Bahkan menurutnya ada orang tua teman yang menelponnya meminta izin Vina menginap di rumahnya. Saya itu menelepon minta pulang tapi di hari itu juga ada telepon ke saya mengatasnamakan ibu temannya meminta izin adik saya tinggal di situ karena mau pergi ke Jakarta, kata Marliana. Kalau mereka menyangkal tidak apa-apa, saya tidak akan berbicara banyak, balik lagi hanya Allah yang tahu, tambahnya. Kakak Vina, Marliana bantah sejumlah kesaksian dalam sidang PK kasus Vina. Ia juga baru mengungkap pernah ditelepon soal kebiasaan Vina menginap di rumah teman. Dalam sidang peninjauan kembali PK terungkap sejumlah fakta dalam kasus Vina Cirebon. Ia menyayangkan kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari yang mengatakan Vina jarang pulang ke rumah. Menurut Marliana, Vina jarang pulang hanya saat 1 minggu sebelum kasus Cirebon 2016. Marliana mengungkap ia sempat menelepon Vina memintanya untuk pulang. Bahkan menurutnya ada orang tua teman yang menelponnya meminta izin Vina menginap di rumahnya di Jakarta. Tak hanya itu, saksi dalam sidang PK menyebut jika Eki dan Vina kecelakaan, namun menurutnya tak begitu pasalnya motor Eki dalam kondisi mulus. Kakak Vina, Marliana berusaha membungkam kakeknya sendiri terkait dengan terpidana. Marliana sebagai cucu bahkan berani berbicara secara ketus terhadap kakeknya sendiri, Sadullah. Padahal Sadullah hanya mengutarakan apa yang menjadi ganjalan hatinya terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Sadullah mengakui awal pertama kali meyakini Vina dibunuh dari Linda yang kesurupan. Sedangkan polisi justru menetapkan Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto, Sudirman, Saka Tatal, Jaya dan Rivaldi sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Padahal Sadullah sendiri ragu jika 8 orang ini melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap cucunya, Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pertama adalah para pelaku justru kembali ke lokasi yang disebut-sebut sebagai tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina Cirebon. Faktor kedua yakni soal durasi waktu penangkapan.
Eki dan Vina ditemukan tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, polisi yang dipimpin Ibtu Rudiana sudah menangkap para pelaku. Belum selesai bicara jujur, Sadullah sudah dibungkam oleh cucunya sendiri, Marliana. Marliana mendadak menghubungi Sadullah lewat telepon. Kakak Vina meminta Sadullah menolak wawancara. Marlina rupanya khawatir bila Sadullah salah dalam memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon. Tak hanya sekali, Marliana kembali menelepon saat Sadullah masih diwawancara. Beginilah nasib para terpidana kasus Vina Cirebon jika peninjauan kembali, PK, dikabulkan Mahkamah Agung, MA. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri mengungkapkan dampak terkait diterima atau ditolaknya PK terpidana kasus Vina di Cirebon, Jawa Barat. Reza menjelaskan, jika sidang PK terpidana dan mantan terpidana kasus Vina diterima, maka hal itu mengafirmasi terjadinya peradilan sesat pada 2016. Pasalnya, kalau PK dikabulkan maka kesimpulan kita tentang peristiwa Cirebon 2016 akan berbalik arah. Sebaliknya, lanjut Reza, jika PK terpidana ditolak, maka akan muncul kengerian yang luar biasa. Maksud kengerian itu yakni respons dari masyarakat hingga penilaian tentang kualitas penegakan hukum di Indonesia. Akhirnya terungkap keberadaan baju yang terakhir kali dipakai Vina sebelum tewas pada 2016. Keberadaan baju itu diungkap langsung oleh orang terdekatnya. Diketahui baju tersebut tak masuk dalam barang bukti di sidang kasus Vina Cirebon. Kakek Vina, Sadullah bercerita pihak keluarga sempat percaya bahwa sang cucu tewas akibat kecelakaan. Atas kepercayaan itu juga kata Sadullah keluarga langsung bertindak atas barang-barang milik Vina, termasuk pada baju yang terakhir kali dipakai. Kata Sadullah baju yang terakhir dipakai Vina sudah dibuang ke laut. Sampai kemudian kepercayaan Sadullah runtuh tiba-tiba setelah Linda kesurupan dan diperkuat kondisi motor Eki yang tak rusak. Namun hingga kini belum terungkap secara pasti penyebab Vina dan Eki tewas, yakni karena pembunuhan atau kecelakaan masih didalami lagi. Kakak Vina, Marliana berusaha membungkam kakeknya sendiri terkait dengan terpidana. Marliana sebagai cucu bahkan berani berbicara secara ketus terhadap kakeknya sendiri, Sadullah. Padahal Sadullah hanya mengutarakan apa yang menjadi ganjalan hatinya terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Sadullah mengakui awal pertama kali meyakini Vina dibunuh dari Linda yang kesurupan. Padahal Sadullah sendiri ragu jika 8 orang ini melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap cucunya, Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Bukan tanpa alasan, ada beberapa faktor yang buat Sadullah ragu, yakni soal terpidana yang kembali ke TKP hingga soal penangkapan para terpidana yang dinilai janggal. Belum selesai bicara jujur, Sadullah sudah dibungkam oleh Marliana. Kakak Vina itu bahkan meminta Sadullah mengakhiri wawancara.
Kakak Vina, Marliana membantah sejumlah kesaksian dalam sidang PK kasus Vina Cirebon. Marliana juga baru mengungkap pernah ditelepon soal kebiasaan Vina menginap di rumah teman. Dalam sidang peninjauan kembali, PK, terungkap sejumlah fakta dalam kasus Vina Cirebon. Sejumlah saksi bercerita melihat Eki mengendarai motor di Jembatan Talun secara ugal-ugalan pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saksi Ismail dan Adi bahkan menyebut bahwa Eki sempat standing dan melaju secara zigzag hingga menabrak pembatas jalan. Marliana berpendapat jika memang benar terbentur, maka harusnya motor Eki mengalami kerusakan. Katanya motornya standing ugal-ugalan, kalau motor diangkat terus ke pental harusnya motor itu sedikit pecah. Tapi motor itu tidak ada yang pecah, kata Marliana saat diwawancara Nusantara TV. Selain saksi, kuasa hukum juga menunjukkan foto potongan daging yang tersangkut pada baut di tiang jembatan Talun Cirebon. Marliana meyakini bahwa itu bukan daging dari tubuh Vina. Bukti di baut ada gumpelan daging, adik saya tidak ada dagingnya kelupas gitu, gak ada. Entah itu daging siapa saya tidak tahu, kata Marliana. Ia menerangkan adiknya mengalami luka sobek dan patah tulang. Hanya luka sobekan, sama patah tulang atau remuk, katanya. Tak sampai di situ saja, Marliana menyayangkan kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari yang mengatakan Vina jarang pulang ke rumah. Menyayangkan kesaksian dari teman, Mega sama Widi, tidak pernah pulang itu salah besar, katanya. Menurut Marliana, Vina jarang pulang hanya saat 1 minggu sebelum kasus Cirebon 2016. Adik saya tidak pernah pulang 1 minggu jelang kejadian. Dia menginap di rumah temannya, katanya. Sampai-sampai kata Marliana, keluarganya dituduh tidak peduli pada Vina hingga membiarkannya tak pulang. Tapi tuduhan netizen salah besar bilang keluarga saya tidak peduli, tidak mencari, itu salah besar, katanya. Marliana mengungkap ia sempat menelepon Vina memintanya untuk pulang. Bahkan menurutnya ada orang tua teman yang menelponnya meminta izin Vina menginap di rumahnya. Saya itu menelepon minta pulang tapi di hari itu juga ada telepon ke saya mengatasnamakan ibu temannya meminta izin adik saya tinggal di situ karena mau pergi ke Jakarta, kata Marliana. Kalau mereka menyangkal tidak apa-apa, saya tidak akan berbicara banyak, balik lagi hanya Allah yang tahu, tambahnya. Kakak Vina, Marliana bantah sejumlah kesaksian dalam sidang PK kasus Vina. Ia juga baru mengungkap pernah ditelepon soal kebiasaan Vina menginap di rumah teman. Dalam sidang peninjauan kembali PK terungkap sejumlah fakta dalam kasus Vina Cirebon. Ia menyayangkan kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari yang mengatakan Vina jarang pulang ke rumah. Menurut Marliana, Vina jarang pulang hanya saat 1 minggu sebelum kasus Cirebon 2016. Marliana mengungkap ia sempat menelepon Vina memintanya untuk pulang. Bahkan menurutnya ada orang tua teman yang menelponnya meminta izin Vina menginap di rumahnya di Jakarta. Tak hanya itu, saksi dalam sidang PK menyebut jika Eki dan Vina kecelakaan, namun menurutnya tak begitu pasalnya motor Eki dalam kondisi mulus. Kakak Vina, Marliana berusaha membungkam kakeknya sendiri terkait dengan terpidana. Marliana sebagai cucu bahkan berani berbicara secara ketus terhadap kakeknya sendiri, Sadullah. Padahal Sadullah hanya mengutarakan apa yang menjadi ganjalan hatinya terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Sadullah mengakui awal pertama kali meyakini Vina dibunuh dari Linda yang kesurupan. Sedangkan polisi justru menetapkan Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto, Sudirman, Saka Tatal, Jaya dan Rivaldi sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Padahal Sadullah sendiri ragu jika 8 orang ini melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap cucunya, Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pertama adalah para pelaku justru kembali ke lokasi yang disebut-sebut sebagai tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina Cirebon. Faktor kedua yakni soal durasi waktu penangkapan.
Eki dan Vina ditemukan tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, polisi yang dipimpin Ibtu Rudiana sudah menangkap para pelaku. Belum selesai bicara jujur, Sadullah sudah dibungkam oleh cucunya sendiri, Marliana. Marliana mendadak menghubungi Sadullah lewat telepon. Kakak Vina meminta Sadullah menolak wawancara. Marlina rupanya khawatir bila Sadullah salah dalam memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon. Tak hanya sekali, Marliana kembali menelepon saat Sadullah masih diwawancara. Beginilah nasib para terpidana kasus Vina Cirebon jika peninjauan kembali, PK, dikabulkan Mahkamah Agung, MA. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri mengungkapkan dampak terkait diterima atau ditolaknya PK terpidana kasus Vina di Cirebon, Jawa Barat. Reza menjelaskan, jika sidang PK terpidana dan mantan terpidana kasus Vina diterima, maka hal itu mengafirmasi terjadinya peradilan sesat pada 2016. Pasalnya, kalau PK dikabulkan maka kesimpulan kita tentang peristiwa Cirebon 2016 akan berbalik arah. Sebaliknya, lanjut Reza, jika PK terpidana ditolak, maka akan muncul kengerian yang luar biasa. Maksud kengerian itu yakni respons dari masyarakat hingga penilaian tentang kualitas penegakan hukum di Indonesia. Akhirnya terungkap keberadaan baju yang terakhir kali dipakai Vina sebelum tewas pada 2016. Keberadaan baju itu diungkap langsung oleh orang terdekatnya. Diketahui baju tersebut tak masuk dalam barang bukti di sidang kasus Vina Cirebon. Kakek Vina, Sadullah bercerita pihak keluarga sempat percaya bahwa sang cucu tewas akibat kecelakaan. Atas kepercayaan itu juga kata Sadullah keluarga langsung bertindak atas barang-barang milik Vina, termasuk pada baju yang terakhir kali dipakai. Kata Sadullah baju yang terakhir dipakai Vina sudah dibuang ke laut. Sampai kemudian kepercayaan Sadullah runtuh tiba-tiba setelah Linda kesurupan dan diperkuat kondisi motor Eki yang tak rusak. Namun hingga kini belum terungkap secara pasti penyebab Vina dan Eki tewas, yakni karena pembunuhan atau kecelakaan masih didalami lagi. Kakak Vina, Marliana berusaha membungkam kakeknya sendiri terkait dengan terpidana. Marliana sebagai cucu bahkan berani berbicara secara ketus terhadap kakeknya sendiri, Sadullah. Padahal Sadullah hanya mengutarakan apa yang menjadi ganjalan hatinya terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Sadullah mengakui awal pertama kali meyakini Vina dibunuh dari Linda yang kesurupan. Padahal Sadullah sendiri ragu jika 8 orang ini melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap cucunya, Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Bukan tanpa alasan, ada beberapa faktor yang buat Sadullah ragu, yakni soal terpidana yang kembali ke TKP hingga soal penangkapan para terpidana yang dinilai janggal. Belum selesai bicara jujur, Sadullah sudah dibungkam oleh Marliana. Kakak Vina itu bahkan meminta Sadullah mengakhiri wawancara.
Kakak Vina, Marliana membantah sejumlah kesaksian dalam sidang PK kasus Vina Cirebon. Marliana juga baru mengungkap pernah ditelepon soal kebiasaan Vina menginap di rumah teman. Dalam sidang peninjauan kembali, PK, terungkap sejumlah fakta dalam kasus Vina Cirebon. Sejumlah saksi bercerita melihat Eki mengendarai motor di Jembatan Talun secara ugal-ugalan pada Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saksi Ismail dan Adi bahkan menyebut bahwa Eki sempat standing dan melaju secara zigzag hingga menabrak pembatas jalan. Marliana berpendapat jika memang benar terbentur, maka harusnya motor Eki mengalami kerusakan. Katanya motornya standing ugal-ugalan, kalau motor diangkat terus ke pental harusnya motor itu sedikit pecah. Tapi motor itu tidak ada yang pecah, kata Marliana saat diwawancara Nusantara TV. Selain saksi, kuasa hukum juga menunjukkan foto potongan daging yang tersangkut pada baut di tiang jembatan Talun Cirebon. Marliana meyakini bahwa itu bukan daging dari tubuh Vina. Bukti di baut ada gumpelan daging, adik saya tidak ada dagingnya kelupas gitu, gak ada. Entah itu daging siapa saya tidak tahu, kata Marliana. Ia menerangkan adiknya mengalami luka sobek dan patah tulang. Hanya luka sobekan, sama patah tulang atau remuk, katanya. Tak sampai di situ saja, Marliana menyayangkan kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari yang mengatakan Vina jarang pulang ke rumah. Menyayangkan kesaksian dari teman, Mega sama Widi, tidak pernah pulang itu salah besar, katanya. Menurut Marliana, Vina jarang pulang hanya saat 1 minggu sebelum kasus Cirebon 2016. Adik saya tidak pernah pulang 1 minggu jelang kejadian. Dia menginap di rumah temannya, katanya. Sampai-sampai kata Marliana, keluarganya dituduh tidak peduli pada Vina hingga membiarkannya tak pulang. Tapi tuduhan netizen salah besar bilang keluarga saya tidak peduli, tidak mencari, itu salah besar, katanya. Marliana mengungkap ia sempat menelepon Vina memintanya untuk pulang. Bahkan menurutnya ada orang tua teman yang menelponnya meminta izin Vina menginap di rumahnya. Saya itu menelepon minta pulang tapi di hari itu juga ada telepon ke saya mengatasnamakan ibu temannya meminta izin adik saya tinggal di situ karena mau pergi ke Jakarta, kata Marliana. Kalau mereka menyangkal tidak apa-apa, saya tidak akan berbicara banyak, balik lagi hanya Allah yang tahu, tambahnya. Kakak Vina, Marliana bantah sejumlah kesaksian dalam sidang PK kasus Vina. Ia juga baru mengungkap pernah ditelepon soal kebiasaan Vina menginap di rumah teman. Dalam sidang peninjauan kembali PK terungkap sejumlah fakta dalam kasus Vina Cirebon. Ia menyayangkan kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari yang mengatakan Vina jarang pulang ke rumah. Menurut Marliana, Vina jarang pulang hanya saat 1 minggu sebelum kasus Cirebon 2016. Marliana mengungkap ia sempat menelepon Vina memintanya untuk pulang. Bahkan menurutnya ada orang tua teman yang menelponnya meminta izin Vina menginap di rumahnya di Jakarta. Tak hanya itu, saksi dalam sidang PK menyebut jika Eki dan Vina kecelakaan, namun menurutnya tak begitu pasalnya motor Eki dalam kondisi mulus. Kakak Vina, Marliana berusaha membungkam kakeknya sendiri terkait dengan terpidana. Marliana sebagai cucu bahkan berani berbicara secara ketus terhadap kakeknya sendiri, Sadullah. Padahal Sadullah hanya mengutarakan apa yang menjadi ganjalan hatinya terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Sadullah mengakui awal pertama kali meyakini Vina dibunuh dari Linda yang kesurupan. Sedangkan polisi justru menetapkan Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto, Sudirman, Saka Tatal, Jaya dan Rivaldi sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Padahal Sadullah sendiri ragu jika 8 orang ini melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap cucunya, Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pertama adalah para pelaku justru kembali ke lokasi yang disebut-sebut sebagai tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina Cirebon. Faktor kedua yakni soal durasi waktu penangkapan.
Eki dan Vina ditemukan tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, polisi yang dipimpin Ibtu Rudiana sudah menangkap para pelaku. Belum selesai bicara jujur, Sadullah sudah dibungkam oleh cucunya sendiri, Marliana. Marliana mendadak menghubungi Sadullah lewat telepon. Kakak Vina meminta Sadullah menolak wawancara. Marlina rupanya khawatir bila Sadullah salah dalam memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon. Tak hanya sekali, Marliana kembali menelepon saat Sadullah masih diwawancara. Beginilah nasib para terpidana kasus Vina Cirebon jika peninjauan kembali, PK, dikabulkan Mahkamah Agung, MA. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri mengungkapkan dampak terkait diterima atau ditolaknya PK terpidana kasus Vina di Cirebon, Jawa Barat. Reza menjelaskan, jika sidang PK terpidana dan mantan terpidana kasus Vina diterima, maka hal itu mengafirmasi terjadinya peradilan sesat pada 2016. Pasalnya, kalau PK dikabulkan maka kesimpulan kita tentang peristiwa Cirebon 2016 akan berbalik arah. Sebaliknya, lanjut Reza, jika PK terpidana ditolak, maka akan muncul kengerian yang luar biasa. Maksud kengerian itu yakni respons dari masyarakat hingga penilaian tentang kualitas penegakan hukum di Indonesia. Akhirnya terungkap keberadaan baju yang terakhir kali dipakai Vina sebelum tewas pada 2016. Keberadaan baju itu diungkap langsung oleh orang terdekatnya. Diketahui baju tersebut tak masuk dalam barang bukti di sidang kasus Vina Cirebon. Kakek Vina, Sadullah bercerita pihak keluarga sempat percaya bahwa sang cucu tewas akibat kecelakaan. Atas kepercayaan itu juga kata Sadullah keluarga langsung bertindak atas barang-barang milik Vina, termasuk pada baju yang terakhir kali dipakai. Kata Sadullah baju yang terakhir dipakai Vina sudah dibuang ke laut. Sampai kemudian kepercayaan Sadullah runtuh tiba-tiba setelah Linda kesurupan dan diperkuat kondisi motor Eki yang tak rusak. Namun hingga kini belum terungkap secara pasti penyebab Vina dan Eki tewas, yakni karena pembunuhan atau kecelakaan masih didalami lagi. Kakak Vina, Marliana berusaha membungkam kakeknya sendiri terkait dengan terpidana. Marliana sebagai cucu bahkan berani berbicara secara ketus terhadap kakeknya sendiri, Sadullah. Padahal Sadullah hanya mengutarakan apa yang menjadi ganjalan hatinya terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Sadullah mengakui awal pertama kali meyakini Vina dibunuh dari Linda yang kesurupan. Padahal Sadullah sendiri ragu jika 8 orang ini melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap cucunya, Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Bukan tanpa alasan, ada beberapa faktor yang buat Sadullah ragu, yakni soal terpidana yang kembali ke TKP hingga soal penangkapan para terpidana yang dinilai janggal. Belum selesai bicara jujur, Sadullah sudah dibungkam oleh Marliana. Kakak Vina itu bahkan meminta Sadullah mengakhiri wawancara.
Kakak Vina, Marliana membantah sejumlah kesaksian dalam sidang PK kasus Vina Cirebon. Marliana juga baru mengungkap pernah ditelepon soal kebiasaan Vina menginap di rumah teman. Dalam sidang peninjauan kembali, PK, terungkap sejumlah fakta dalam kasus Vina Cirebon. Sejumlah saksi bercerita melihat Eki mengendarai motor di Jembatan Talun secara ugal-ugalan pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saksi Ismail dan Adi bahkan menyebut bahwa Eki sempat standing dan melaju secara zigzag hingga menabrak pembatas jalan. Marliana berpendapat jika memang benar terbentur, maka harusnya motor Eki mengalami kerusakan. Katanya motornya standing ugal-ugalan, kalau motor diangkat terus ke pental harusnya motor itu sedikit pecah. Tapi motor itu tidak ada yang pecah, kata Marliana saat diwawancara Nusantara TV. Selain saksi, kuasa hukum juga menunjukkan foto potongan daging yang tersangkut pada baut di tiang jembatan Talun Cirebon. Marliana meyakini bahwa itu bukan daging dari tubuh Vina. Bukti di baut ada gumpelan daging, adik saya tidak ada dagingnya kelupas gitu, gak ada. Entah itu daging siapa saya tidak tahu, kata Marliana. Ia menerangkan adiknya mengalami luka sobek dan patah tulang. Hanya luka sobekan, sama patah tulang atau remuk, katanya. Tak sampai di situ saja, Marliana menyayangkan kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari yang mengatakan Vina jarang pulang ke rumah. Menyayangkan kesaksian dari teman, Mega sama Widi, tidak pernah pulang itu salah besar, katanya. Menurut Marliana, Vina jarang pulang hanya saat 1 minggu sebelum kasus Cirebon 2016. Adik saya tidak pernah pulang 1 minggu jelang kejadian. Dia menginap di rumah temannya, katanya. Sampai-sampai kata Marliana, keluarganya dituduh tidak peduli pada Vina hingga membiarkannya tak pulang. Tapi tuduhan netizen salah besar bilang keluarga saya tidak peduli, tidak mencari, itu salah besar, katanya. Marliana mengungkap ia sempat menelepon Vina memintanya untuk pulang. Bahkan menurutnya ada orang tua teman yang menelponnya meminta izin Vina menginap di rumahnya. Saya itu menelepon minta pulang tapi di hari itu juga ada telepon ke saya mengatasnamakan ibu temannya meminta izin adik saya tinggal di situ karena mau pergi ke Jakarta, kata Marliana. Kalau mereka menyangkal tidak apa-apa, saya tidak akan berbicara banyak, balik lagi hanya Allah yang tahu, tambahnya. Kakak Vina, Marliana bantah sejumlah kesaksian dalam sidang PK kasus Vina. Ia juga baru mengungkap pernah ditelepon soal kebiasaan Vina menginap di rumah teman. Dalam sidang peninjauan kembali PK terungkap sejumlah fakta dalam kasus Vina Cirebon. Ia menyayangkan kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari yang mengatakan Vina jarang pulang ke rumah. Menurut Marliana, Vina jarang pulang hanya saat 1 minggu sebelum kasus Cirebon 2016. Marliana mengungkap ia sempat menelepon Vina memintanya untuk pulang. Bahkan menurutnya ada orang tua teman yang menelponnya meminta izin Vina menginap di rumahnya di Jakarta. Tak hanya itu, saksi dalam sidang PK menyebut jika Eki dan Vina kecelakaan, namun menurutnya tak begitu pasalnya motor Eki dalam kondisi mulus. Kakak Vina, Marliana berusaha membungkam kakeknya sendiri terkait dengan terpidana. Marliana sebagai cucu bahkan berani berbicara secara ketus terhadap kakeknya sendiri, Sadullah. Padahal Sadullah hanya mengutarakan apa yang menjadi ganjalan hatinya terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Sadullah mengakui awal pertama kali meyakini Vina dibunuh dari Linda yang kesurupan. Sedangkan polisi justru menetapkan Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto, Sudirman, Saka Tatal, Jaya dan Rivaldi sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Padahal Sadullah sendiri ragu jika 8 orang ini melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap cucunya, Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pertama adalah para pelaku justru kembali ke lokasi yang disebut-sebut sebagai tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina Cirebon. Faktor kedua yakni soal durasi waktu penangkapan.
Eki dan Vina ditemukan tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, polisi yang dipimpin Ibtu Rudiana sudah menangkap para pelaku. Belum selesai bicara jujur, Sadullah sudah dibungkam oleh cucunya sendiri, Marliana. Marliana mendadak menghubungi Sadullah lewat telepon. Kakak Vina meminta Sadullah menolak wawancara. Marlina rupanya khawatir bila Sadullah salah dalam memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon. Tak hanya sekali, Marliana kembali menelepon saat Sadullah masih diwawancara. Beginilah nasib para terpidana kasus Vina Cirebon jika peninjauan kembali, PK, dikabulkan Mahkamah Agung, MA. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri mengungkapkan dampak terkait diterima atau ditolaknya PK terpidana kasus Vina di Cirebon, Jawa Barat. Reza menjelaskan, jika sidang PK terpidana dan mantan terpidana kasus Vina diterima, maka hal itu mengafirmasi terjadinya peradilan sesat pada 2016. Pasalnya, kalau PK dikabulkan maka kesimpulan kita tentang peristiwa Cirebon 2016 akan berbalik arah. Sebaliknya, lanjut Reza, jika PK terpidana ditolak, maka akan muncul kengerian yang luar biasa. Maksud kengerian itu yakni respons dari masyarakat hingga penilaian tentang kualitas penegakan hukum di Indonesia. Akhirnya terungkap keberadaan baju yang terakhir kali dipakai Vina sebelum tewas pada 2016. Keberadaan baju itu diungkap langsung oleh orang terdekatnya. Diketahui baju tersebut tak masuk dalam barang bukti di sidang kasus Vina Cirebon. Kakek Vina, Sadullah bercerita pihak keluarga sempat percaya bahwa sang cucu tewas akibat kecelakaan. Atas kepercayaan itu juga kata Sadullah keluarga langsung bertindak atas barang-barang milik Vina, termasuk pada baju yang terakhir kali dipakai. Kata Sadullah baju yang terakhir dipakai Vina sudah dibuang ke laut. Sampai kemudian kepercayaan Sadullah runtuh tiba-tiba setelah Linda kesurupan dan diperkuat kondisi motor Eki yang tak rusak. Namun hingga kini belum terungkap secara pasti penyebab Vina dan Eki tewas, yakni karena pembunuhan atau kecelakaan masih didalami lagi. Kakak Vina, Marliana berusaha membungkam kakeknya sendiri terkait dengan terpidana. Marliana sebagai cucu bahkan berani berbicara secara ketus terhadap kakeknya sendiri, Sadullah. Padahal Sadullah hanya mengutarakan apa yang menjadi ganjalan hatinya terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Sadullah mengakui awal pertama kali meyakini Vina dibunuh dari Linda yang kesurupan. Padahal Sadullah sendiri ragu jika 8 orang ini melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap cucunya, Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Bukan tanpa alasan, ada beberapa faktor yang buat Sadullah ragu, yakni soal terpidana yang kembali ke TKP hingga soal penangkapan para terpidana yang dinilai janggal. Belum selesai bicara jujur, Sadullah sudah dibungkam oleh Marliana. Kakak Vina itu bahkan meminta Sadullah mengakhiri wawancara.
Kakak Vina, Marliana membantah sejumlah kesaksian dalam sidang PK kasus Vina Cirebon. Marliana juga baru mengungkap pernah ditelepon soal kebiasaan Vina menginap di rumah teman. Dalam sidang peninjauan kembali, PK, terungkap sejumlah fakta dalam kasus Vina Cirebon. Sejumlah saksi bercerita melihat Eki mengendarai motor di Jembatan Talun secara ugal-ugalan pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saksi Ismail dan Adi bahkan menyebut bahwa Eki sempat standing dan melaju secara zigzag hingga menabrak pembatas jalan. Marliana berpendapat jika memang benar terbentur, maka harusnya motor Eki mengalami kerusakan. Katanya motornya standing ugal-ugalan, kalau motor diangkat terus ke pental harusnya motor itu sedikit pecah, tapi motor itu tidak ada yang pecah, kata Marliana saat diwawancara Nusantara TV. Selain saksi, kuasa hukum juga menunjukkan foto potongan daging yang tersangkut pada baut di tiang jembatan Talun Cirebon. Marliana meyakini bahwa itu bukan daging dari tubuh Vina. Bukti di baut ada gumpelan daging, adik saya tidak ada dagingnya kelupas gitu, gak ada. Entah itu daging siapa saya tidak tahu, kata Marliana. Ia menerangkan adiknya mengalami luka sobek dan patah tulang. Hanya luka sobekan, sama patah tulang atau remuk, katanya. Tak sampai di situ saja, Marliana menyayangkan kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari yang mengatakan Vina jarang pulang ke rumah. Menyayangkan kesaksian dari teman, Mega sama Widi, tidak pernah pulang itu salah besar, katanya. Menurut Marliana, Vina jarang pulang hanya saat 1 minggu sebelum kasus Cirebon 2016. Adik saya tidak pernah pulang 1 minggu jelang kejadian. Dia menginap di rumah temannya, katanya. Sampai-sampai kata Marliana, keluarganya dituduh tidak peduli pada Vina hingga membiarkannya tak pulang. Tapi tuduhan netizen salah besar bilang keluarga saya tidak peduli, tidak mencari, itu salah besar, katanya. Marliana mengungkap ia sempat menelepon Vina memintanya untuk pulang. Bahkan menurutnya ada orang tua teman yang menelponnya meminta izin Vina menginap di rumahnya. Saya itu menelepon minta pulang tapi di hari itu juga ada telepon ke saya mengatasnamakan ibu temannya meminta izin adik saya tinggal di situ karena mau pergi ke Jakarta, kata Marliana. Kalau mereka menyangkal tidak apa-apa, saya tidak akan berbicara banyak, balik lagi hanya Allah yang tahu, tambahnya. Kakak Vina, Marliana bantah sejumlah kesaksian dalam sidang PK kasus Vina. Ia juga baru mengungkap pernah ditelepon soal kebiasaan Vina menginap di rumah teman. Dalam sidang peninjauan kembali PK terungkap sejumlah fakta dalam kasus Vina Cirebon. Ia menyayangkan kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari yang mengatakan Vina jarang pulang ke rumah. Menurut Marliana, Vina jarang pulang hanya saat 1 minggu sebelum kasus Cirebon 2016. Marliana mengungkap ia sempat menelepon Vina memintanya untuk pulang. Bahkan menurutnya ada orang tua teman yang menelponnya meminta izin Vina menginap di rumahnya di Jakarta. Tak hanya itu, saksi dalam sidang PK menyebut jika Eki dan Vina kecelakaan, namun menurutnya tak begitu pasalnya motor Eki dalam kondisi mulus. Kakak Vina, Marliana berusaha membungkam kakeknya sendiri terkait dengan terpidana. Marliana sebagai cucu bahkan berani berbicara secara ketus terhadap kakeknya sendiri, Sadullah. Padahal Sadullah hanya mengutarakan apa yang menjadi ganjalan hatinya terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Sadullah mengakui awal pertama kali meyakini Vina dibunuh dari Linda yang kesurupan. Sedangkan polisi justru menetapkan Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto, Sudirman, Saka Tatal, Jaya dan Rivaldi sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Padahal Sadullah sendiri ragu jika 8 orang ini melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap cucunya, Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pertama adalah para pelaku justru kembali ke lokasi yang disebut-sebut sebagai tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina Cirebon. Faktor kedua yakni soal durasi waktu penangkapan.
Eki dan Vina ditemukan tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, polisi yang dipimpin Ibtu Rudiana sudah menangkap para pelaku. Belum selesai bicara jujur, Sadullah sudah dibungkam oleh cucunya sendiri, Marliana. Marliana mendadak menghubungi Sadullah lewat telepon. Kakak Vina meminta Sadullah menolak wawancara. Marlina rupanya khawatir bila Sadullah salah dalam memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon. Tak hanya sekali, Marliana kembali menelepon saat Sadullah masih diwawancara. Beginilah nasib para terpidana kasus Vina Cirebon jika peninjauan kembali, PK, dikabulkan Mahkamah Agung, MA. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri mengungkapkan dampak terkait diterima atau ditolaknya PK terpidana kasus Vina di Cirebon, Jawa Barat. Reza menjelaskan, jika sidang PK terpidana dan mantan terpidana kasus Vina diterima, maka hal itu mengafirmasi terjadinya peradilan sesat pada 2016. Pasalnya, kalau PK dikabulkan maka kesimpulan kita tentang peristiwa Cirebon 2016 akan berbalik arah. Sebaliknya, lanjut Reza, jika PK terpidana ditolak, maka akan muncul kengerian yang luar biasa. Maksud kengerian itu yakni respons dari masyarakat hingga penilaian tentang kualitas penegakan hukum di Indonesia. Akhirnya terungkap keberadaan baju yang terakhir kali dipakai Vina sebelum tewas pada 2016. Keberadaan baju itu diungkap langsung oleh orang terdekatnya. Diketahui baju tersebut tak masuk dalam barang bukti di sidang kasus Vina Cirebon. Kakek Vina, Sadullah bercerita pihak keluarga sempat percaya bahwa sang cucu tewas akibat kecelakaan. Atas kepercayaan itu juga kata Sadullah keluarga langsung bertindak atas barang-barang milik Vina, termasuk pada baju yang terakhir kali dipakai. Kata Sadullah baju yang terakhir dipakai Vina sudah dibuang ke laut. Sampai kemudian kepercayaan Sadullah runtuh tiba-tiba setelah Linda kesurupan dan diperkuat kondisi motor Eki yang tak rusak. Namun hingga kini belum terungkap secara pasti penyebab Vina dan Eki tewas, yakni karena pembunuhan atau kecelakaan masih didalami lagi. Kakak Vina, Marliana berusaha membungkam kakeknya sendiri terkait dengan terpidana. Marliana sebagai cucu bahkan berani berbicara secara ketus terhadap kakeknya sendiri, Sadullah. Padahal Sadullah hanya mengutarakan apa yang menjadi ganjalan hatinya terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Sadullah mengakui awal pertama kali meyakini Vina dibunuh dari Linda yang kesurupan. Padahal Sadullah sendiri ragu jika 8 orang ini melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap cucunya, Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Bukan tanpa alasan, ada beberapa faktor yang buat Sadullah ragu, yakni soal terpidana yang kembali ke TKP hingga soal penangkapan para terpidana yang dinilai janggal. Belum selesai bicara jujur, Sadullah sudah dibungkam oleh Marliana. Kakak Vina itu bahkan meminta Sadullah mengakhiri wawancara.
Kakak Vina, Marliana membantah sejumlah kesaksian dalam sidang PK kasus Vina Cirebon. Marliana juga baru mengungkap pernah ditelepon soal kebiasaan Vina menginap di rumah teman. Dalam sidang peninjauan kembali, PK, terungkap sejumlah fakta dalam kasus Vina Cirebon. Sejumlah saksi bercerita melihat Eki mengendarai motor di Jembatan Talun secara ugal-ugalan pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saksi Ismail dan Adi bahkan menyebut bahwa Eki sempat standing dan melaju secara zigzag hingga menabrak pembatas jalan. Marliana berpendapat jika memang benar terbentur, maka harusnya motor Eki mengalami kerusakan. Katanya motornya standing ugal-ugalan, kalau motor diangkat terus ke pental harusnya motor itu sedikit pecah. Tapi motor itu tidak ada yang pecah, kata Marliana saat diwawancara Nusantara TV. Selain saksi, kuasa hukum juga menunjukkan foto potongan daging yang tersangkut pada baut di tiang jembatan Talun Cirebon. Marliana meyakini bahwa itu bukan daging dari tubuh Vina. Bukti di baut ada gumpelan daging, adik saya tidak ada dagingnya kelupas gitu, gak ada. Entah itu daging siapa saya tidak tahu, kata Marliana. Ia menerangkan adiknya mengalami luka sobek dan patah tulang. Hanya luka sobekan, sama patah tulang atau remuk, katanya. Tak sampai di situ saja, Marliana menyayangkan kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari yang mengatakan Vina jarang pulang ke rumah. Menyayangkan kesaksian dari teman, Mega sama Widi, tidak pernah pulang itu salah besar, katanya. Menurut Marliana, Vina jarang pulang hanya saat 1 minggu sebelum kasus Cirebon 2016. Adik saya tidak pernah pulang 1 minggu jelang kejadian. Dia menginap di rumah temannya, katanya. Sampai-sampai kata Marliana, keluarganya dituduh tidak peduli pada Vina hingga membiarkannya tak pulang. Tapi tuduhan netizen salah besar bilang keluarga saya tidak peduli, tidak mencari, itu salah besar, katanya. Marliana mengungkap ia sempat menelepon Vina memintanya untuk pulang. Bahkan menurutnya ada orang tua teman yang menelponnya meminta izin Vina menginap di rumahnya. Saya itu menelepon minta pulang tapi di hari itu juga ada telepon ke saya mengatasnamakan ibu temannya meminta izin adik saya tinggal di situ karena mau pergi ke Jakarta, kata Marliana. Kalau mereka menyangkal tidak apa-apa, saya tidak akan berbicara banyak, balik lagi hanya Allah yang tahu, tambahnya. Kakak Vina, Marliana bantah sejumlah kesaksian dalam sidang PK kasus Vina. Ia juga baru mengungkap pernah ditelepon soal kebiasaan Vina menginap di rumah teman. Dalam sidang peninjauan kembali PK terungkap sejumlah fakta dalam kasus Vina Cirebon. Ia menyayangkan kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari yang mengatakan Vina jarang pulang ke rumah. Menurut Marliana, Vina jarang pulang hanya saat 1 minggu sebelum kasus Cirebon 2016. Marliana mengungkap ia sempat menelepon Vina memintanya untuk pulang. Bahkan menurutnya ada orang tua teman yang menelponnya meminta izin Vina menginap di rumahnya di Jakarta. Tak hanya itu, saksi dalam sidang PK menyebut jika Eki dan Vina kecelakaan, namun menurutnya tak begitu pasalnya motor Eki dalam kondisi mulus. Kakak Vina, Marliana berusaha membungkam kakeknya sendiri terkait dengan terpidana. Marliana sebagai cucu bahkan berani berbicara secara ketus terhadap kakeknya sendiri, Sadullah. Padahal Sadullah hanya mengutarakan apa yang menjadi ganjalan hatinya terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Sadullah mengakui awal pertama kali meyakini Vina dibunuh dari Linda yang kesurupan. Sedangkan polisi justru menetapkan Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto, Sudirman, Saka Tatal, Jaya dan Rivaldi sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Padahal Sadullah sendiri ragu jika 8 orang ini melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap cucunya, Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pertama adalah para pelaku justru kembali ke lokasi yang disebut-sebut sebagai tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina Cirebon. Faktor kedua yakni soal durasi waktu penangkapan.
Eki dan Vina ditemukan tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, polisi yang dipimpin Ibtu Rudiana sudah menangkap para pelaku. Belum selesai bicara jujur, Sadullah sudah dibungkam oleh cucunya sendiri, Marliana. Marliana mendadak menghubungi Sadullah lewat telepon. Kakak Vina meminta Sadullah menolak wawancara. Marlina rupanya khawatir bila Sadullah salah dalam memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon. Tak hanya sekali, Marliana kembali menelepon saat Sadullah masih diwawancara. Beginilah nasib para terpidana kasus Vina Cirebon jika peninjauan kembali, PK, dikabulkan Mahkamah Agung, MA. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri mengungkapkan dampak terkait diterima atau ditolaknya PK terpidana kasus Vina di Cirebon, Jawa Barat. Reza menjelaskan, jika sidang PK terpidana dan mantan terpidana kasus Vina diterima, maka hal itu mengafirmasi terjadinya peradilan sesat pada 2016. Pasalnya, kalau PK dikabulkan maka kesimpulan kita tentang peristiwa Cirebon 2016 akan berbalik arah. Sebaliknya, lanjut Reza, jika PK terpidana ditolak, maka akan muncul kengerian yang luar biasa. Maksud kengerian itu yakni respons dari masyarakat hingga penilaian tentang kualitas penegakan hukum di Indonesia. Akhirnya terungkap keberadaan baju yang terakhir kali dipakai Vina sebelum tewas pada 2016. Keberadaan baju itu diungkap langsung oleh orang terdekatnya. Diketahui baju tersebut tak masuk dalam barang bukti di sidang kasus Vina Cirebon. Kakek Vina, Sadullah bercerita pihak keluarga sempat percaya bahwa sang cucu tewas akibat kecelakaan. Atas kepercayaan itu juga kata Sadullah keluarga langsung bertindak atas barang-barang milik Vina, termasuk pada baju yang terakhir kali dipakai. Kata Sadullah baju yang terakhir dipakai Vina sudah dibuang ke laut. Sampai kemudian kepercayaan Sadullah runtuh tiba-tiba setelah Linda kesurupan dan diperkuat kondisi motor Eki yang tak rusak. Namun hingga kini belum terungkap secara pasti penyebab Vina dan Eki tewas, yakni karena pembunuhan atau kecelakaan masih didalami lagi. Kakak Vina, Marliana berusaha membungkam kakeknya sendiri terkait dengan terpidana. Marliana sebagai cucu bahkan berani berbicara secara ketus terhadap kakeknya sendiri, Sadullah. Padahal Sadullah hanya mengutarakan apa yang menjadi ganjalan hatinya terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Sadullah mengakui awal pertama kali meyakini Vina dibunuh dari Linda yang kesurupan. Padahal Sadullah sendiri ragu jika 8 orang ini melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap cucunya, Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Bukan tanpa alasan, ada beberapa faktor yang buat Sadullah ragu, yakni soal terpidana yang kembali ke TKP hingga soal penangkapan para terpidana yang dinilai janggal. Belum selesai bicara jujur, Sadullah sudah dibungkam oleh Marliana. Kakak Vina itu bahkan meminta Sadullah mengakhiri wawancara.
Kakak Vina, Marliana membantah sejumlah kesaksian dalam sidang PK kasus Vina Cirebon. Marliana juga baru mengungkap pernah ditelepon soal kebiasaan Vina menginap di rumah teman. Dalam sidang peninjauan kembali, PK, terungkap sejumlah fakta dalam kasus Vina Cirebon. Sejumlah saksi bercerita melihat Eki mengendarai motor di Jembatan Talun secara ugal-ugalan pada Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saksi Ismail dan Adi bahkan menyebut bahwa Eki sempat standing dan melaju secara zigzag hingga menabrak pembatas jalan. Marliana berpendapat jika memang benar terbentur, maka harusnya motor Eki mengalami kerusakan. Katanya motornya standing ugal-ugalan, kalau motor diangkat terus ke pental harusnya motor itu sedikit pecah. Tapi motor itu tidak ada yang pecah, kata Marliana saat diwawancara Nusantara TV. Selain saksi, kuasa hukum juga menunjukkan foto potongan daging yang tersangkut pada baut di tiang jembatan Talun Cirebon. Marliana meyakini bahwa itu bukan daging dari tubuh Vina. Bukti di baut ada gumpelan daging, adik saya tidak ada dagingnya kelupas gitu, gak ada. Entah itu daging siapa saya tidak tahu, kata Marliana. Ia menerangkan adiknya mengalami luka sobek dan patah tulang. Hanya luka sobekan, sama patah tulang atau remuk, katanya. Tak sampai di situ saja, Marliana menyayangkan kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari yang mengatakan Vina jarang pulang ke rumah. Menyayangkan kesaksian dari teman, Mega sama Widi, tidak pernah pulang itu salah besar, katanya. Menurut Marliana, Vina jarang pulang hanya saat 1 minggu sebelum kasus Cirebon 2016. Adik saya tidak pernah pulang 1 minggu jelang kejadian. Dia menginap di rumah temannya, katanya. Sampai-sampai kata Marliana, keluarganya dituduh tidak peduli pada Vina hingga membiarkannya tak pulang. Tapi tuduhan netizen salah besar bilang keluarga saya tidak peduli, tidak mencari, itu salah besar, katanya. Marliana mengungkap ia sempat menelepon Vina memintanya untuk pulang. Bahkan menurutnya ada orang tua teman yang menelponnya meminta izin Vina menginap di rumahnya. Saya itu menelepon minta pulang tapi di hari itu juga ada telepon ke saya mengatasnamakan ibu temannya meminta izin adik saya tinggal di situ karena mau pergi ke Jakarta, kata Marliana. Kalau mereka menyangkal tidak apa-apa, saya tidak akan berbicara banyak, balik lagi hanya Allah yang tahu, tambahnya. Kakak Vina, Marliana bantah sejumlah kesaksian dalam sidang PK kasus Vina. Ia juga baru mengungkap pernah ditelepon soal kebiasaan Vina menginap di rumah teman. Dalam sidang peninjauan kembali PK terungkap sejumlah fakta dalam kasus Vina Cirebon. Ia menyayangkan kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari yang mengatakan Vina jarang pulang ke rumah. Menurut Marliana, Vina jarang pulang hanya saat 1 minggu sebelum kasus Cirebon 2016. Marliana mengungkap ia sempat menelepon Vina memintanya untuk pulang. Bahkan menurutnya ada orang tua teman yang menelponnya meminta izin Vina menginap di rumahnya di Jakarta. Tak hanya itu, saksi dalam sidang PK menyebut jika Eki dan Vina kecelakaan, namun menurutnya tak begitu pasalnya motor Eki dalam kondisi mulus. Kakak Vina, Marliana berusaha membungkam kakeknya sendiri terkait dengan terpidana. Marliana sebagai cucu bahkan berani berbicara secara ketus terhadap kakeknya sendiri, Sadullah. Padahal Sadullah hanya mengutarakan apa yang menjadi ganjalan hatinya terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Sadullah mengakui awal pertama kali meyakini Vina dibunuh dari Linda yang kesurupan. Sedangkan polisi justru menetapkan Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto, Sudirman, Saka Tatal, Jaya dan Rivaldi sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Padahal Sadullah sendiri ragu jika 8 orang ini melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap cucunya, Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pertama adalah para pelaku justru kembali ke lokasi yang disebut-sebut sebagai tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina Cirebon. Faktor kedua yakni soal durasi waktu penangkapan.
Eki dan Vina ditemukan tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, polisi yang dipimpin Ibtu Rudiana sudah menangkap para pelaku. Belum selesai bicara jujur, Sadullah sudah dibungkam oleh cucunya sendiri, Marliana. Marliana mendadak menghubungi Sadullah lewat telepon. Kakak Vina meminta Sadullah menolak wawancara. Marlina rupanya khawatir bila Sadullah salah dalam memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon. Tak hanya sekali, Marliana kembali menelepon saat Sadullah masih diwawancara. Beginilah nasib para terpidana kasus Vina Cirebon jika peninjauan kembali, PK, dikabulkan Mahkamah Agung, MA. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri mengungkapkan dampak terkait diterima atau ditolaknya PK terpidana kasus Vina di Cirebon, Jawa Barat. Reza menjelaskan, jika sidang PK terpidana dan mantan terpidana kasus Vina diterima, maka hal itu mengafirmasi terjadinya peradilan sesat pada 2016. Pasalnya, kalau PK dikabulkan maka kesimpulan kita tentang peristiwa Cirebon 2016 akan berbalik arah. Sebaliknya, lanjut Reza, jika PK terpidana ditolak, maka akan muncul kengerian yang luar biasa. Maksud kengerian itu yakni respons dari masyarakat hingga penilaian tentang kualitas penegakan hukum di Indonesia. Akhirnya terungkap keberadaan baju yang terakhir kali dipakai Vina sebelum tewas pada 2016. Keberadaan baju itu diungkap langsung oleh orang terdekatnya. Diketahui baju tersebut tak masuk dalam barang bukti di sidang kasus Vina Cirebon. Kakek Vina, Sadullah bercerita pihak keluarga sempat percaya bahwa sang cucu tewas akibat kecelakaan. Atas kepercayaan itu juga kata Sadullah keluarga langsung bertindak atas barang-barang milik Vina, termasuk pada baju yang terakhir kali dipakai. Kata Sadullah baju yang terakhir dipakai Vina sudah dibuang ke laut. Sampai kemudian kepercayaan Sadullah runtuh tiba-tiba setelah Linda kesurupan dan diperkuat kondisi motor Eki yang tak rusak. Namun hingga kini belum terungkap secara pasti penyebab Vina dan Eki tewas, yakni karena pembunuhan atau kecelakaan masih didalami lagi. Kakak Vina, Marliana berusaha membungkam kakeknya sendiri terkait dengan terpidana. Marliana sebagai cucu bahkan berani berbicara secara ketus terhadap kakeknya sendiri, Sadullah. Padahal Sadullah hanya mengutarakan apa yang menjadi ganjalan hatinya terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Sadullah mengakui awal pertama kali meyakini Vina dibunuh dari Linda yang kesurupan. Padahal Sadullah sendiri ragu jika 8 orang ini melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap cucunya, Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Bukan tanpa alasan, ada beberapa faktor yang buat Sadullah ragu, yakni soal terpidana yang kembali ke TKP hingga soal penangkapan para terpidana yang dinilai janggal. Belum selesai bicara jujur, Sadullah sudah dibungkam oleh Marliana. Kakak Vina itu bahkan meminta Sadullah mengakhiri wawancara.
Kakak Vina, Marliana membantah sejumlah kesaksian dalam sidang PK kasus Vina Cirebon. Marliana juga baru mengungkap pernah ditelepon soal kebiasaan Vina menginap di rumah teman. Dalam sidang peninjauan kembali, PK, terungkap sejumlah fakta dalam kasus Vina Cirebon. Sejumlah saksi bercerita melihat Eki mengendarai motor di Jembatan Talun secara ugal-ugalan pada Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saksi Ismail dan Adi bahkan menyebut bahwa Eki sempat standing dan melaju secara zigzag hingga menabrak pembatas jalan. Marliana berpendapat jika memang benar terbentur, maka harusnya motor Eki mengalami kerusakan. Katanya motornya standing ugal-ugalan, kalau motor diangkat terus ke pental harusnya motor itu sedikit pecah. Tapi motor itu tidak ada yang pecah, kata Marliana saat diwawancara Nusantara TV. Selain saksi, kuasa hukum juga menunjukkan foto potongan daging yang tersangkut pada baut di tiang jembatan Talun Cirebon. Marliana meyakini bahwa itu bukan daging dari tubuh Vina. Bukti di baut ada gumpelan daging, adik saya tidak ada dagingnya kelupas gitu, gak ada. Entah itu daging siapa saya tidak tahu, kata Marliana. Ia menerangkan adiknya mengalami luka sobek dan patah tulang. Hanya luka sobekan, sama patah tulang atau remuk, katanya. Tak sampai di situ saja, Marliana menyayangkan kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari yang mengatakan Vina jarang pulang ke rumah. Menyayangkan kesaksian dari teman, Mega sama Widi, tidak pernah pulang itu salah besar, katanya. Menurut Marliana, Vina jarang pulang hanya saat 1 minggu sebelum kasus Cirebon 2016. Adik saya tidak pernah pulang 1 minggu jelang kejadian. Dia menginap di rumah temannya, katanya. Sampai-sampai kata Marliana, keluarganya dituduh tidak peduli pada Vina hingga membiarkannya tak pulang. Tapi tuduhan netizen salah besar bilang keluarga saya tidak peduli, tidak mencari, itu salah besar, katanya. Marliana mengungkap ia sempat menelepon Vina memintanya untuk pulang. Bahkan menurutnya ada orang tua teman yang menelponnya meminta izin Vina menginap di rumahnya. Saya itu menelepon minta pulang tapi di hari itu juga ada telepon ke saya mengatasnamakan ibu temannya meminta izin adik saya tinggal di situ karena mau pergi ke Jakarta, kata Marliana. Kalau mereka menyangkal tidak apa-apa, saya tidak akan berbicara banyak, balik lagi hanya Allah yang tahu, tambahnya. Kakak Vina, Marliana bantah sejumlah kesaksian dalam sidang PK kasus Vina. Ia juga baru mengungkap pernah ditelepon soal kebiasaan Vina menginap di rumah teman. Dalam sidang peninjauan kembali PK terungkap sejumlah fakta dalam kasus Vina Cirebon. Ia menyayangkan kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari yang mengatakan Vina jarang pulang ke rumah. Menurut Marliana, Vina jarang pulang hanya saat 1 minggu sebelum kasus Cirebon 2016. Marliana mengungkap ia sempat menelepon Vina memintanya untuk pulang. Bahkan menurutnya ada orang tua teman yang menelponnya meminta izin Vina menginap di rumahnya di Jakarta. Tak hanya itu, saksi dalam sidang PK menyebut jika Eki dan Vina kecelakaan, namun menurutnya tak begitu pasalnya motor Eki dalam kondisi mulus. Kakak Vina, Marliana berusaha membungkam kakeknya sendiri terkait dengan terpidana. Marliana sebagai cucu bahkan berani berbicara secara ketus terhadap kakeknya sendiri, Sadullah. Padahal Sadullah hanya mengutarakan apa yang menjadi ganjalan hatinya terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Sadullah mengakui awal pertama kali meyakini Vina dibunuh dari Linda yang kesurupan. Sedangkan polisi justru menetapkan Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto, Sudirman, Saka Tatal, Jaya dan Rivaldi sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Padahal Sadullah sendiri ragu jika 8 orang ini melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap cucunya, Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pertama adalah para pelaku justru kembali ke lokasi yang disebut-sebut sebagai tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina Cirebon. Faktor kedua yakni soal durasi waktu penangkapan.
Eki dan Vina ditemukan tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, polisi yang dipimpin Ibtu Rudiana sudah menangkap para pelaku. Belum selesai bicara jujur, Sadullah sudah dibungkam oleh cucunya sendiri, Marliana. Marliana mendadak menghubungi Sadullah lewat telepon. Kakak Vina meminta Sadullah menolak wawancara. Marlina rupanya khawatir bila Sadullah salah dalam memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon. Tak hanya sekali, Marliana kembali menelepon saat Sadullah masih diwawancara. Beginilah nasib para terpidana kasus Vina Cirebon jika peninjauan kembali, PK, dikabulkan Mahkamah Agung, MA. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri mengungkapkan dampak terkait diterima atau ditolaknya PK terpidana kasus Vina di Cirebon, Jawa Barat. Reza menjelaskan, jika sidang PK terpidana dan mantan terpidana kasus Vina diterima, maka hal itu mengafirmasi terjadinya peradilan sesat pada 2016. Pasalnya, kalau PK dikabulkan maka kesimpulan kita tentang peristiwa Cirebon 2016 akan berbalik arah. Sebaliknya, lanjut Reza, jika PK terpidana ditolak, maka akan muncul kengerian yang luar biasa. Maksud kengerian itu yakni respons dari masyarakat hingga penilaian tentang kualitas penegakan hukum di Indonesia. Akhirnya terungkap keberadaan baju yang terakhir kali dipakai Vina sebelum tewas pada 2016. Keberadaan baju itu diungkap langsung oleh orang terdekatnya. Diketahui baju tersebut tak masuk dalam barang bukti di sidang kasus Vina Cirebon. Kakek Vina, Sadullah bercerita pihak keluarga sempat percaya bahwa sang cucu tewas akibat kecelakaan. Atas kepercayaan itu juga kata Sadullah keluarga langsung bertindak atas barang-barang milik Vina, termasuk pada baju yang terakhir kali dipakai. Kata Sadullah baju yang terakhir dipakai Vina sudah dibuang ke laut. Sampai kemudian kepercayaan Sadullah runtuh tiba-tiba setelah Linda kesurupan dan diperkuat kondisi motor Eki yang tak rusak. Namun hingga kini belum terungkap secara pasti penyebab Vina dan Eki tewas, yakni karena pembunuhan atau kecelakaan masih didalami lagi. Kakak Vina, Marliana berusaha membungkam kakeknya sendiri terkait dengan terpidana. Marliana sebagai cucu bahkan berani berbicara secara ketus terhadap kakeknya sendiri, Sadullah. Padahal Sadullah hanya mengutarakan apa yang menjadi ganjalan hatinya terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Sadullah mengakui awal pertama kali meyakini Vina dibunuh dari Linda yang kesurupan. Padahal Sadullah sendiri ragu jika 8 orang ini melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap cucunya, Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Bukan tanpa alasan, ada beberapa faktor yang buat Sadullah ragu, yakni soal terpidana yang kembali ke TKP hingga soal penangkapan para terpidana yang dinilai janggal. Belum selesai bicara jujur, Sadullah sudah dibungkam oleh Marliana. Kakak Vina itu bahkan meminta Sadullah mengakhiri wawancara.
Kakak Vina, Marliana membantah sejumlah kesaksian dalam sidang PK kasus Vina Cirebon. Marliana juga baru mengungkap pernah ditelepon soal kebiasaan Vina menginap di rumah teman. Dalam sidang peninjauan kembali, PK, terungkap sejumlah fakta dalam kasus Vina Cirebon. Sejumlah saksi bercerita melihat Eki mengendarai motor di Jembatan Talun secara ugal-ugalan pada Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saksi Ismail dan Adi bahkan menyebut bahwa Eki sempat standing dan melaju secara zigzag hingga menabrak pembatas jalan. Marliana berpendapat jika memang benar terbentur, maka harusnya motor Eki mengalami kerusakan. Katanya motornya standing ugal-ugalan, kalau motor diangkat terus ke pental harusnya motor itu sedikit pecah. Tapi motor itu tidak ada yang pecah, kata Marliana saat diwawancara Nusantara TV. Selain saksi, kuasa hukum juga menunjukkan foto potongan daging yang tersangkut pada baut di tiang jembatan Talun Cirebon. Marliana meyakini bahwa itu bukan daging dari tubuh Vina. Bukti di baut ada gumpelan daging, adik saya tidak ada dagingnya kelupas gitu, gak ada. Entah itu daging siapa saya tidak tahu, kata Marliana. Ia menerangkan adiknya mengalami luka sobek dan patah tulang. Hanya luka sobekan, sama patah tulang atau remuk, katanya. Tak sampai di situ saja, Marliana menyayangkan kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari yang mengatakan Vina jarang pulang ke rumah. Menyayangkan kesaksian dari teman, Mega sama Widi, tidak pernah pulang itu salah besar, katanya. Menurut Marliana, Vina jarang pulang hanya saat 1 minggu sebelum kasus Cirebon 2016. Adik saya tidak pernah pulang 1 minggu jelang kejadian. Dia menginap di rumah temannya, katanya. Sampai-sampai kata Marliana, keluarganya dituduh tidak peduli pada Vina hingga membiarkannya tak pulang. Tapi tuduhan netizen salah besar bilang keluarga saya tidak peduli, tidak mencari, itu salah besar, katanya. Marliana mengungkap ia sempat menelepon Vina memintanya untuk pulang. Bahkan menurutnya ada orang tua teman yang menelponnya meminta izin Vina menginap di rumahnya. Saya itu menelepon minta pulang tapi di hari itu juga ada telepon ke saya mengatasnamakan ibu temannya meminta izin adik saya tinggal di situ karena mau pergi ke Jakarta, kata Marliana. Kalau mereka menyangkal tidak apa-apa, saya tidak akan berbicara banyak, balik lagi hanya Allah yang tahu, tambahnya. Kakak Vina, Marliana bantah sejumlah kesaksian dalam sidang PK kasus Vina. Ia juga baru mengungkap pernah ditelepon soal kebiasaan Vina menginap di rumah teman. Dalam sidang peninjauan kembali PK terungkap sejumlah fakta dalam kasus Vina Cirebon. Ia menyayangkan kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari yang mengatakan Vina jarang pulang ke rumah. Menurut Marliana, Vina jarang pulang hanya saat 1 minggu sebelum kasus Cirebon 2016. Marliana mengungkap ia sempat menelepon Vina memintanya untuk pulang. Bahkan menurutnya ada orang tua teman yang menelponnya meminta izin Vina menginap di rumahnya di Jakarta. Tak hanya itu, saksi dalam sidang PK menyebut jika Eki dan Vina kecelakaan, namun menurutnya tak begitu pasalnya motor Eki dalam kondisi mulus. Kakak Vina, Marliana berusaha membungkam kakeknya sendiri terkait dengan terpidana. Marliana sebagai cucu bahkan berani berbicara secara ketus terhadap kakeknya sendiri, Sadullah. Padahal Sadullah hanya mengutarakan apa yang menjadi ganjalan hatinya terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Sadullah mengakui awal pertama kali meyakini Vina dibunuh dari Linda yang kesurupan. Sedangkan polisi justru menetapkan Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto, Sudirman, Saka Tatal, Jaya dan Rivaldi sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Padahal Sadullah sendiri ragu jika 8 orang ini melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap cucunya, Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pertama adalah para pelaku justru kembali ke lokasi yang disebut-sebut sebagai tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina Cirebon. Faktor kedua yakni soal durasi waktu penangkapan.
Eki dan Vina ditemukan tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, polisi yang dipimpin Ibtu Rudiana sudah menangkap para pelaku. Belum selesai bicara jujur, Sadullah sudah dibungkam oleh cucunya sendiri, Marliana. Marliana mendadak menghubungi Sadullah lewat telepon. Kakak Vina meminta Sadullah menolak wawancara. Marlina rupanya khawatir bila Sadullah salah dalam memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon. Tak hanya sekali, Marliana kembali menelepon saat Sadullah masih diwawancara. Beginilah nasib para terpidana kasus Vina Cirebon jika peninjauan kembali, PK, dikabulkan Mahkamah Agung, MA. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri mengungkapkan dampak terkait diterima atau ditolaknya PK terpidana kasus Vina di Cirebon, Jawa Barat. Reza menjelaskan, jika sidang PK terpidana dan mantan terpidana kasus Vina diterima, maka hal itu mengafirmasi terjadinya peradilan sesat pada 2016. Pasalnya, kalau PK dikabulkan maka kesimpulan kita tentang peristiwa Cirebon 2016 akan berbalik arah. Sebaliknya, lanjut Reza, jika PK terpidana ditolak, maka akan muncul kengerian yang luar biasa. Maksud kengerian itu yakni respons dari masyarakat hingga penilaian tentang kualitas penegakan hukum di Indonesia. Akhirnya terungkap keberadaan baju yang terakhir kali dipakai Vina sebelum tewas pada 2016. Keberadaan baju itu diungkap langsung oleh orang terdekatnya. Diketahui baju tersebut tak masuk dalam barang bukti di sidang kasus Vina Cirebon. Kakek Vina, Sadullah bercerita pihak keluarga sempat percaya bahwa sang cucu tewas akibat kecelakaan. Atas kepercayaan itu juga kata Sadullah keluarga langsung bertindak atas barang-barang milik Vina, termasuk pada baju yang terakhir kali dipakai. Kata Sadullah baju yang terakhir dipakai Vina sudah dibuang ke laut. Sampai kemudian kepercayaan Sadullah runtuh tiba-tiba setelah Linda kesurupan dan diperkuat kondisi motor Eki yang tak rusak. Namun hingga kini belum terungkap secara pasti penyebab Vina dan Eki tewas, yakni karena pembunuhan atau kecelakaan masih didalami lagi. Kakak Vina, Marliana berusaha membungkam kakeknya sendiri terkait dengan terpidana. Marliana sebagai cucu bahkan berani berbicara secara ketus terhadap kakeknya sendiri, Sadullah. Padahal Sadullah hanya mengutarakan apa yang menjadi ganjalan hatinya terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Sadullah mengakui awal pertama kali meyakini Vina dibunuh dari Linda yang kesurupan. Padahal Sadullah sendiri ragu jika 8 orang ini melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap cucunya, Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Bukan tanpa alasan, ada beberapa faktor yang buat Sadullah ragu, yakni soal terpidana yang kembali ke TKP hingga soal penangkapan para terpidana yang dinilai janggal. Belum selesai bicara jujur, Sadullah sudah dibungkam oleh Marliana. Kakak Vina itu bahkan meminta Sadullah mengakhiri wawancara.
Kakak Vina, Marliana membantah sejumlah kesaksian dalam sidang PK kasus Vina Cirebon. Marliana juga baru mengungkap pernah ditelepon soal kebiasaan Vina menginap di rumah teman. Dalam sidang peninjauan kembali, PK, terungkap sejumlah fakta dalam kasus Vina Cirebon. Sejumlah saksi bercerita melihat Eki mengendarai motor di Jembatan Talun secara ugal-ugalan pada Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saksi Ismail dan Adi bahkan menyebut bahwa Eki sempat standing dan melaju secara zigzag hingga menabrak pembatas jalan. Marliana berpendapat jika memang benar terbentur, maka harusnya motor Eki mengalami kerusakan. Katanya motornya standing ugal-ugalan, kalau motor diangkat terus ke pental harusnya motor itu sedikit pecah. Tapi motor itu tidak ada yang pecah, kata Marliana saat diwawancara Nusantara TV. Selain saksi, kuasa hukum juga menunjukkan foto potongan daging yang tersangkut pada baut di tiang jembatan Talun Cirebon. Marliana meyakini bahwa itu bukan daging dari tubuh Vina. Bukti di baut ada gumpelan daging, adik saya tidak ada dagingnya kelupas gitu, gak ada. Entah itu daging siapa saya tidak tahu, kata Marliana. Ia menerangkan adiknya mengalami luka sobek dan patah tulang. Hanya luka sobekan, sama patah tulang atau remuk, katanya. Tak sampai di situ saja, Marliana menyayangkan kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari yang mengatakan Vina jarang pulang ke rumah. Menyayangkan kesaksian dari teman, Mega sama Widi, tidak pernah pulang itu salah besar, katanya. Menurut Marliana, Vina jarang pulang hanya saat 1 minggu sebelum kasus Cirebon 2016. Adik saya tidak pernah pulang 1 minggu jelang kejadian. Dia menginap di rumah temannya, katanya. Sampai-sampai kata Marliana, keluarganya dituduh tidak peduli pada Vina hingga membiarkannya tak pulang. Tapi tuduhan netizen salah besar bilang keluarga saya tidak peduli, tidak mencari, itu salah besar, katanya. Marliana mengungkap ia sempat menelepon Vina memintanya untuk pulang. Bahkan menurutnya ada orang tua teman yang menelponnya meminta izin Vina menginap di rumahnya. Saya itu menelepon minta pulang tapi di hari itu juga ada telepon ke saya mengatasnamakan ibu temannya meminta izin adik saya tinggal di situ karena mau pergi ke Jakarta, kata Marliana. Kalau mereka menyangkal tidak apa-apa, saya tidak akan berbicara banyak, balik lagi hanya Allah yang tahu, tambahnya. Kakak Vina, Marliana bantah sejumlah kesaksian dalam sidang PK kasus Vina. Ia juga baru mengungkap pernah ditelepon soal kebiasaan Vina menginap di rumah teman. Dalam sidang peninjauan kembali PK terungkap sejumlah fakta dalam kasus Vina Cirebon. Ia menyayangkan kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari yang mengatakan Vina jarang pulang ke rumah. Menurut Marliana, Vina jarang pulang hanya saat 1 minggu sebelum kasus Cirebon 2016. Marliana mengungkap ia sempat menelepon Vina memintanya untuk pulang. Bahkan menurutnya ada orang tua teman yang menelponnya meminta izin Vina menginap di rumahnya di Jakarta. Tak hanya itu, saksi dalam sidang PK menyebut jika Eki dan Vina kecelakaan, namun menurutnya tak begitu pasalnya motor Eki dalam kondisi mulus. Kakak Vina, Marliana berusaha membungkam kakeknya sendiri terkait dengan terpidana. Marliana sebagai cucu bahkan berani berbicara secara ketus terhadap kakeknya sendiri, Sadullah. Padahal Sadullah hanya mengutarakan apa yang menjadi ganjalan hatinya terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Sadullah mengakui awal pertama kali meyakini Vina dibunuh dari Linda yang kesurupan. Sedangkan polisi justru menetapkan Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto, Sudirman, Saka Tatal, Jaya dan Rivaldi sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Padahal Sadullah sendiri ragu jika 8 orang ini melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap cucunya, Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pertama adalah para pelaku justru kembali ke lokasi yang disebut-sebut sebagai tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina Cirebon. Faktor kedua yakni soal durasi waktu penangkapan.
Eki dan Vina ditemukan tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, polisi yang dipimpin Ibtu Rudiana sudah menangkap para pelaku. Belum selesai bicara jujur, Sadullah sudah dibungkam oleh cucunya sendiri, Marliana. Marliana mendadak menghubungi Sadullah lewat telepon. Kakak Vina meminta Sadullah menolak wawancara. Marlina rupanya khawatir bila Sadullah salah dalam memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon. Tak hanya sekali, Marliana kembali menelepon saat Sadullah masih diwawancara. Beginilah nasib para terpidana kasus Vina Cirebon jika peninjauan kembali, PK, dikabulkan Mahkamah Agung, MA. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri mengungkapkan dampak terkait diterima atau ditolaknya PK terpidana kasus Vina di Cirebon, Jawa Barat. Reza menjelaskan, jika sidang PK terpidana dan mantan terpidana kasus Vina diterima, maka hal itu mengafirmasi terjadinya peradilan sesat pada 2016. Pasalnya, kalau PK dikabulkan maka kesimpulan kita tentang peristiwa Cirebon 2016 akan berbalik arah. Sebaliknya, lanjut Reza, jika PK terpidana ditolak, maka akan muncul kengerian yang luar biasa. Maksud kengerian itu yakni respons dari masyarakat hingga penilaian tentang kualitas penegakan hukum di Indonesia. Akhirnya terungkap keberadaan baju yang terakhir kali dipakai Vina sebelum tewas pada 2016. Keberadaan baju itu diungkap langsung oleh orang terdekatnya. Diketahui baju tersebut tak masuk dalam barang bukti di sidang kasus Vina Cirebon. Kakek Vina, Sadullah bercerita pihak keluarga sempat percaya bahwa sang cucu tewas akibat kecelakaan. Atas kepercayaan itu juga kata Sadullah keluarga langsung bertindak atas barang-barang milik Vina, termasuk pada baju yang terakhir kali dipakai. Kata Sadullah baju yang terakhir dipakai Vina sudah dibuang ke laut. Sampai kemudian kepercayaan Sadullah runtuh tiba-tiba setelah Linda kesurupan dan diperkuat kondisi motor Eki yang tak rusak. Namun hingga kini belum terungkap secara pasti penyebab Vina dan Eki tewas, yakni karena pembunuhan atau kecelakaan masih didalami lagi. Kakak Vina, Marliana berusaha membungkam kakeknya sendiri terkait dengan terpidana. Marliana sebagai cucu bahkan berani berbicara secara ketus terhadap kakeknya sendiri, Sadullah. Padahal Sadullah hanya mengutarakan apa yang menjadi ganjalan hatinya terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Sadullah mengakui awal pertama kali meyakini Vina dibunuh dari Linda yang kesurupan. Padahal Sadullah sendiri ragu jika 8 orang ini melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap cucunya, Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Bukan tanpa alasan, ada beberapa faktor yang buat Sadullah ragu, yakni soal terpidana yang kembali ke TKP hingga soal penangkapan para terpidana yang dinilai janggal. Belum selesai bicara jujur, Sadullah sudah dibungkam oleh Marliana. Kakak Vina itu bahkan meminta Sadullah mengakhiri wawancara.
Kakak Vina, Marliana membantah sejumlah kesaksian dalam sidang PK kasus Vina Cirebon. Marliana juga baru mengungkap pernah ditelepon soal kebiasaan Vina menginap di rumah teman. Dalam sidang peninjauan kembali, PK, terungkap sejumlah fakta dalam kasus Vina Cirebon. Sejumlah saksi bercerita melihat Eki mengendarai motor di Jembatan Talun secara ugal-ugalan pada Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saksi Ismail dan Adi bahkan menyebut bahwa Eki sempat standing dan melaju secara zigzag hingga menabrak pembatas jalan. Marliana berpendapat jika memang benar terbentur, maka harusnya motor Eki mengalami kerusakan. Katanya motornya standing ugal-ugalan, kalau motor diangkat terus ke pental harusnya motor itu sedikit pecah. Tapi motor itu tidak ada yang pecah, kata Marliana saat diwawancara Nusantara TV. Selain saksi, kuasa hukum juga menunjukkan foto potongan daging yang tersangkut pada baut di tiang jembatan Talun Cirebon. Marliana meyakini bahwa itu bukan daging dari tubuh Vina. Bukti di baut ada gumpelan daging, adik saya tidak ada dagingnya kelupas gitu, gak ada. Entah itu daging siapa saya tidak tahu, kata Marliana. Ia menerangkan adiknya mengalami luka sobek dan patah tulang. Hanya luka sobekan, sama patah tulang atau remuk, katanya. Tak sampai di situ saja, Marliana menyayangkan kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari yang mengatakan Vina jarang pulang ke rumah. Menyayangkan kesaksian dari teman, Mega sama Widi, tidak pernah pulang itu salah besar, katanya. Menurut Marliana, Vina jarang pulang hanya saat 1 minggu sebelum kasus Cirebon 2016. Adik saya tidak pernah pulang 1 minggu jelang kejadian. Dia menginap di rumah temannya, katanya. Sampai-sampai kata Marliana, keluarganya dituduh tidak peduli pada Vina hingga membiarkannya tak pulang. Tapi tuduhan netizen salah besar bilang keluarga saya tidak peduli, tidak mencari, itu salah besar, katanya. Marliana mengungkap ia sempat menelepon Vina memintanya untuk pulang. Bahkan menurutnya ada orang tua teman yang menelponnya meminta izin Vina menginap di rumahnya. Saya itu menelepon minta pulang tapi di hari itu juga ada telepon ke saya mengatasnamakan ibu temannya meminta izin adik saya tinggal di situ karena mau pergi ke Jakarta, kata Marliana. Kalau mereka menyangkal tidak apa-apa, saya tidak akan berbicara banyak, balik lagi hanya Allah yang tahu, tambahnya. Kakak Vina, Marliana bantah sejumlah kesaksian dalam sidang PK kasus Vina. Ia juga baru mengungkap pernah ditelepon soal kebiasaan Vina menginap di rumah teman. Dalam sidang peninjauan kembali PK terungkap sejumlah fakta dalam kasus Vina Cirebon. Ia menyayangkan kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari yang mengatakan Vina jarang pulang ke rumah. Menurut Marliana, Vina jarang pulang hanya saat 1 minggu sebelum kasus Cirebon 2016. Marliana mengungkap ia sempat menelepon Vina memintanya untuk pulang. Bahkan menurutnya ada orang tua teman yang menelponnya meminta izin Vina menginap di rumahnya di Jakarta. Tak hanya itu, saksi dalam sidang PK menyebut jika Eki dan Vina kecelakaan, namun menurutnya tak begitu pasalnya motor Eki dalam kondisi mulus. Kakak Vina, Marliana berusaha membungkam kakeknya sendiri terkait dengan terpidana. Marliana sebagai cucu bahkan berani berbicara secara ketus terhadap kakeknya sendiri, Sadullah. Padahal Sadullah hanya mengutarakan apa yang menjadi ganjalan hatinya terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Sadullah mengakui awal pertama kali meyakini Vina dibunuh dari Linda yang kesurupan. Sedangkan polisi justru menetapkan Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto, Sudirman, Saka Tatal, Jaya dan Rivaldi sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Padahal Sadullah sendiri ragu jika 8 orang ini melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap cucunya, Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pertama adalah para pelaku justru kembali ke lokasi yang disebut-sebut sebagai tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina Cirebon. Faktor kedua yakni soal durasi waktu penangkapan.
Eki dan Vina ditemukan tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, polisi yang dipimpin Ibtu Rudiana sudah menangkap para pelaku. Belum selesai bicara jujur, Sadullah sudah dibungkam oleh cucunya sendiri, Marliana. Marliana mendadak menghubungi Sadullah lewat telepon. Kakak Vina meminta Sadullah menolak wawancara. Marlina rupanya khawatir bila Sadullah salah dalam memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon. Tak hanya sekali, Marliana kembali menelepon saat Sadullah masih diwawancara. Beginilah nasib para terpidana kasus Vina Cirebon jika peninjauan kembali, PK, dikabulkan Mahkamah Agung, MA. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri mengungkapkan dampak terkait diterima atau ditolaknya PK terpidana kasus Vina di Cirebon, Jawa Barat. Reza menjelaskan, jika sidang PK terpidana dan mantan terpidana kasus Vina diterima, maka hal itu mengafirmasi terjadinya peradilan sesat pada 2016. Pasalnya, kalau PK dikabulkan maka kesimpulan kita tentang peristiwa Cirebon 2016 akan berbalik arah. Sebaliknya, lanjut Reza, jika PK terpidana ditolak, maka akan muncul kengerian yang luar biasa. Maksud kengerian itu yakni respons dari masyarakat hingga penilaian tentang kualitas penegakan hukum di Indonesia. Akhirnya terungkap keberadaan baju yang terakhir kali dipakai Vina sebelum tewas pada 2016. Keberadaan baju itu diungkap langsung oleh orang terdekatnya. Diketahui baju tersebut tak masuk dalam barang bukti di sidang kasus Vina Cirebon. Kakek Vina, Sadullah bercerita pihak keluarga sempat percaya bahwa sang cucu tewas akibat kecelakaan. Atas kepercayaan itu juga kata Sadullah keluarga langsung bertindak atas barang-barang milik Vina, termasuk pada baju yang terakhir kali dipakai. Kata Sadullah baju yang terakhir dipakai Vina sudah dibuang ke laut. Sampai kemudian kepercayaan Sadullah runtuh tiba-tiba setelah Linda kesurupan dan diperkuat kondisi motor Eki yang tak rusak. Namun hingga kini belum terungkap secara pasti penyebab Vina dan Eki tewas, yakni karena pembunuhan atau kecelakaan masih didalami lagi. Kakak Vina, Marliana berusaha membungkam kakeknya sendiri terkait dengan terpidana. Marliana sebagai cucu bahkan berani berbicara secara ketus terhadap kakeknya sendiri, Sadullah. Padahal Sadullah hanya mengutarakan apa yang menjadi ganjalan hatinya terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Sadullah mengakui awal pertama kali meyakini Vina dibunuh dari Linda yang kesurupan. Padahal Sadullah sendiri ragu jika 8 orang ini melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap cucunya, Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Bukan tanpa alasan, ada beberapa faktor yang buat Sadullah ragu, yakni soal terpidana yang kembali ke TKP hingga soal penangkapan para terpidana yang dinilai janggal. Belum selesai bicara jujur, Sadullah sudah dibungkam oleh Marliana. Kakak Vina itu bahkan meminta Sadullah mengakhiri wawancara.
Kakak Vina, Marliana membantah sejumlah kesaksian dalam sidang PK kasus Vina Cirebon. Marliana juga baru mengungkap pernah ditelepon soal kebiasaan Vina menginap di rumah teman. Dalam sidang peninjauan kembali, PK, terungkap sejumlah fakta dalam kasus Vina Cirebon. Sejumlah saksi bercerita melihat Eki mengendarai motor di Jembatan Talun secara ugal-ugalan pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saksi Ismail dan Adi bahkan menyebut bahwa Eki sempat standing dan melaju secara zigzag hingga menabrak pembatas jalan. Marliana berpendapat jika memang benar terbentur, maka harusnya motor Eki mengalami kerusakan. Katanya motornya standing ugal-ugalan, kalau motor diangkat terus ke pental harusnya motor itu sedikit pecah. Tapi motor itu tidak ada yang pecah, kata Marliana saat diwawancara Nusantara TV. Selain saksi, kuasa hukum juga menunjukkan foto potongan daging yang tersangkut pada baut di tiang jembatan Talun Cirebon. Marliana meyakini bahwa itu bukan daging dari tubuh Vina. Bukti di baut ada gumpelan daging, adik saya tidak ada dagingnya kelupas gitu, gak ada. Entah itu daging siapa saya tidak tahu, kata Marliana. Ia menerangkan adiknya mengalami luka sobek dan patah tulang. Hanya luka sobekan, sama patah tulang atau remuk, katanya. Tak sampai di situ saja, Marliana menyayangkan kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari yang mengatakan Vina jarang pulang ke rumah. Menyayangkan kesaksian dari teman, Mega sama Widi, tidak pernah pulang itu salah besar, katanya. Menurut Marliana, Vina jarang pulang hanya saat 1 minggu sebelum kasus Cirebon 2016. Adik saya tidak pernah pulang 1 minggu jelang kejadian. Dia menginap di rumah temannya, katanya. Sampai-sampai kata Marliana, keluarganya dituduh tidak peduli pada Vina hingga membiarkannya tak pulang. Tapi tuduhan netizen salah besar bilang keluarga saya tidak peduli, tidak mencari, itu salah besar, katanya. Marliana mengungkap ia sempat menelepon Vina memintanya untuk pulang. Bahkan menurutnya ada orang tua teman yang menelponnya meminta izin Vina menginap di rumahnya. Saya itu menelepon minta pulang tapi di hari itu juga ada telepon ke saya mengatasnamakan ibu temannya meminta izin adik saya tinggal di situ karena mau pergi ke Jakarta, kata Marliana. Kalau mereka menyangkal tidak apa-apa, saya tidak akan berbicara banyak, balik lagi hanya Allah yang tahu, tambahnya. Kakak Vina, Marliana bantah sejumlah kesaksian dalam sidang PK kasus Vina. Ia juga baru mengungkap pernah ditelepon soal kebiasaan Vina menginap di rumah teman. Dalam sidang peninjauan kembali PK terungkap sejumlah fakta dalam kasus Vina Cirebon. Ia menyayangkan kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari yang mengatakan Vina jarang pulang ke rumah. Menurut Marliana, Vina jarang pulang hanya saat 1 minggu sebelum kasus Cirebon 2016. Marliana mengungkap ia sempat menelepon Vina memintanya untuk pulang. Bahkan menurutnya ada orang tua teman yang menelponnya meminta izin Vina menginap di rumahnya di Jakarta. Tak hanya itu, saksi dalam sidang PK menyebut jika Eki dan Vina kecelakaan, namun menurutnya tak begitu pasalnya motor Eki dalam kondisi mulus. Kakak Vina, Marliana berusaha membungkam kakeknya sendiri terkait dengan terpidana. Marliana sebagai cucu bahkan berani berbicara secara ketus terhadap kakeknya sendiri, Sadullah. Padahal Sadullah hanya mengutarakan apa yang menjadi ganjalan hatinya terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Sadullah mengakui awal pertama kali meyakini Vina dibunuh dari Linda yang kesurupan. Sedangkan polisi justru menetapkan Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto, Sudirman, Saka Tatal, Jaya dan Rivaldi sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Padahal Sadullah sendiri ragu jika 8 orang ini melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap cucunya, Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pertama adalah para pelaku justru kembali ke lokasi yang disebut-sebut sebagai tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina Cirebon. Faktor kedua yakni soal durasi waktu penangkapan.
Eki dan Vina ditemukan tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, polisi yang dipimpin Ibtu Rudiana sudah menangkap para pelaku. Belum selesai bicara jujur, Sadullah sudah dibungkam oleh cucunya sendiri, Marliana. Marliana mendadak menghubungi Sadullah lewat telepon. Kakak Vina meminta Sadullah menolak wawancara. Marlina rupanya khawatir bila Sadullah salah dalam memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon. Tak hanya sekali, Marliana kembali menelepon saat Sadullah masih diwawancara. Beginilah nasib para terpidana kasus Vina Cirebon jika peninjauan kembali, PK, dikabulkan Mahkamah Agung, MA. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri mengungkapkan dampak terkait diterima atau ditolaknya PK terpidana kasus Vina di Cirebon, Jawa Barat. Reza menjelaskan, jika sidang PK terpidana dan mantan terpidana kasus Vina diterima, maka hal itu mengafirmasi terjadinya peradilan sesat pada 2016. Pasalnya, kalau PK dikabulkan maka kesimpulan kita tentang peristiwa Cirebon 2016 akan berbalik arah. Sebaliknya, lanjut Reza, jika PK terpidana ditolak, maka akan muncul kengerian yang luar biasa. Maksud kengerian itu yakni respons dari masyarakat hingga penilaian tentang kualitas penegakan hukum di Indonesia. Akhirnya terungkap keberadaan baju yang terakhir kali dipakai Vina sebelum tewas pada 2016. Keberadaan baju itu diungkap langsung oleh orang terdekatnya. Diketahui baju tersebut tak masuk dalam barang bukti di sidang kasus Vina Cirebon. Kakek Vina, Sadullah bercerita pihak keluarga sempat percaya bahwa sang cucu tewas akibat kecelakaan. Atas kepercayaan itu juga kata Sadullah keluarga langsung bertindak atas barang-barang milik Vina, termasuk pada baju yang terakhir kali dipakai. Kata Sadullah baju yang terakhir dipakai Vina sudah dibuang ke laut. Sampai kemudian kepercayaan Sadullah runtuh tiba-tiba setelah Linda kesurupan dan diperkuat kondisi motor Eki yang tak rusak. Namun hingga kini belum terungkap secara pasti penyebab Vina dan Eki tewas, yakni karena pembunuhan atau kecelakaan masih didalami lagi. Kakak Vina, Marliana berusaha membungkam kakeknya sendiri terkait dengan terpidana. Marliana sebagai cucu bahkan berani berbicara secara ketus terhadap kakeknya sendiri, Sadullah. Padahal Sadullah hanya mengutarakan apa yang menjadi ganjalan hatinya terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Sadullah mengakui awal pertama kali meyakini Vina dibunuh dari Linda yang kesurupan. Padahal Sadullah sendiri ragu jika 8 orang ini melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap cucunya, Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Bukan tanpa alasan, ada beberapa faktor yang buat Sadullah ragu, yakni soal terpidana yang kembali ke TKP hingga soal penangkapan para terpidana yang dinilai janggal. Belum selesai bicara jujur, Sadullah sudah dibungkam oleh Marliana. Kakak Vina itu bahkan meminta Sadullah mengakhiri wawancara.
Kakak Vina, Marliana membantah sejumlah kesaksian dalam sidang PK kasus Vina Cirebon. Marliana juga baru mengungkap pernah ditelepon soal kebiasaan Vina menginap di rumah teman. Dalam sidang peninjauan kembali, PK, terungkap sejumlah fakta dalam kasus Vina Cirebon. Sejumlah saksi bercerita melihat Eki mengendarai motor di Jembatan Talun secara ugal-ugalan pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saksi Ismail dan Adi bahkan menyebut bahwa Eki sempat standing dan melaju secara zigzag hingga menabrak pembatas jalan. Marliana berpendapat jika memang benar terbentur, maka harusnya motor Eki mengalami kerusakan. Katanya motornya standing ugal-ugalan, kalau motor diangkat terus ke pental harusnya motor itu sedikit pecah. Tapi motor itu tidak ada yang pecah, kata Marliana saat diwawancara Nusantara TV. Selain saksi, kuasa hukum juga menunjukkan foto potongan daging yang tersangkut pada baut di tiang jembatan Talun Cirebon. Marliana meyakini bahwa itu bukan daging dari tubuh Vina. Bukti di baut ada gumpelan daging, adik saya tidak ada dagingnya kelupas gitu, gak ada. Entah itu daging siapa saya tidak tahu, kata Marliana. Ia menerangkan adiknya mengalami luka sobek dan patah tulang. Hanya luka sobekan, sama patah tulang atau remuk, katanya. Tak sampai di situ saja, Marliana menyayangkan kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari yang mengatakan Vina jarang pulang ke rumah. Menyayangkan kesaksian dari teman, Mega sama Widi, tidak pernah pulang itu salah besar, katanya. Menurut Marliana, Vina jarang pulang hanya saat 1 minggu sebelum kasus Cirebon 2016. Adik saya tidak pernah pulang 1 minggu jelang kejadian. Dia menginap di rumah temannya, katanya. Sampai-sampai kata Marliana, keluarganya dituduh tidak peduli pada Vina hingga membiarkannya tak pulang. Tapi tuduhan netizen salah besar bilang keluarga saya tidak peduli, tidak mencari, itu salah besar, katanya. Marliana mengungkap ia sempat menelepon Vina memintanya untuk pulang. Bahkan menurutnya ada orang tua teman yang menelponnya meminta izin Vina menginap di rumahnya. Saya itu menelepon minta pulang tapi di hari itu juga ada telepon ke saya mengatasnamakan ibu temannya meminta izin adik saya tinggal di situ karena mau pergi ke Jakarta, kata Marliana. Kalau mereka menyangkal tidak apa-apa, saya tidak akan berbicara banyak, balik lagi hanya Allah yang tahu, tambahnya. Kakak Vina, Marliana bantah sejumlah kesaksian dalam sidang PK kasus Vina. Ia juga baru mengungkap pernah ditelepon soal kebiasaan Vina menginap di rumah teman. Dalam sidang peninjauan kembali PK terungkap sejumlah fakta dalam kasus Vina Cirebon. Ia menyayangkan kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari yang mengatakan Vina jarang pulang ke rumah. Menurut Marliana, Vina jarang pulang hanya saat 1 minggu sebelum kasus Cirebon 2016. Marliana mengungkap ia sempat menelepon Vina memintanya untuk pulang. Bahkan menurutnya ada orang tua teman yang menelponnya meminta izin Vina menginap di rumahnya di Jakarta. Tak hanya itu, saksi dalam sidang PK menyebut jika Eki dan Vina kecelakaan, namun menurutnya tak begitu pasalnya motor Eki dalam kondisi mulus. Kakak Vina, Marliana berusaha membungkam kakeknya sendiri terkait dengan terpidana. Marliana sebagai cucu bahkan berani berbicara secara ketus terhadap kakeknya sendiri, Sadullah. Padahal Sadullah hanya mengutarakan apa yang menjadi ganjalan hatinya terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Sadullah mengakui awal pertama kali meyakini Vina dibunuh dari Linda yang kesurupan. Sedangkan polisi justru menetapkan Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto, Sudirman, Saka Tatal, Jaya dan Rivaldi sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Padahal Sadullah sendiri ragu jika 8 orang ini melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap cucunya, Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pertama adalah para pelaku justru kembali ke lokasi yang disebut-sebut sebagai tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina Cirebon. Faktor kedua yakni soal durasi waktu penangkapan.
Eki dan Vina ditemukan tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, polisi yang dipimpin Ibtu Rudiana sudah menangkap para pelaku. Belum selesai bicara jujur, Sadullah sudah dibungkam oleh cucunya sendiri, Marliana. Marliana mendadak menghubungi Sadullah lewat telepon. Kakak Vina meminta Sadullah menolak wawancara. Marlina rupanya khawatir bila Sadullah salah dalam memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon. Tak hanya sekali, Marliana kembali menelepon saat Sadullah masih diwawancara. Beginilah nasib para terpidana kasus Vina Cirebon jika peninjauan kembali, PK, dikabulkan Mahkamah Agung, MA. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri mengungkapkan dampak terkait diterima atau ditolaknya PK terpidana kasus Vina di Cirebon, Jawa Barat. Reza menjelaskan, jika sidang PK terpidana dan mantan terpidana kasus Vina diterima, maka hal itu mengafirmasi terjadinya peradilan sesat pada 2016. Pasalnya, kalau PK dikabulkan maka kesimpulan kita tentang peristiwa Cirebon 2016 akan berbalik arah. Sebaliknya, lanjut Reza, jika PK terpidana ditolak, maka akan muncul kengerian yang luar biasa. Maksud kengerian itu yakni respons dari masyarakat hingga penilaian tentang kualitas penegakan hukum di Indonesia. Akhirnya terungkap keberadaan baju yang terakhir kali dipakai Vina sebelum tewas pada 2016. Keberadaan baju itu diungkap langsung oleh orang terdekatnya. Diketahui baju tersebut tak masuk dalam barang bukti di sidang kasus Vina Cirebon. Kakek Vina, Sadullah bercerita pihak keluarga sempat percaya bahwa sang cucu tewas akibat kecelakaan. Atas kepercayaan itu juga kata Sadullah keluarga langsung bertindak atas barang-barang milik Vina, termasuk pada baju yang terakhir kali dipakai. Kata Sadullah baju yang terakhir dipakai Vina sudah dibuang ke laut. Sampai kemudian kepercayaan Sadullah runtuh tiba-tiba setelah Linda kesurupan dan diperkuat kondisi motor Eki yang tak rusak. Namun hingga kini belum terungkap secara pasti penyebab Vina dan Eki tewas, yakni karena pembunuhan atau kecelakaan masih didalami lagi. Kakak Vina, Marliana berusaha membungkam kakeknya sendiri terkait dengan terpidana. Marliana sebagai cucu bahkan berani berbicara secara ketus terhadap kakeknya sendiri, Sadullah. Padahal Sadullah hanya mengutarakan apa yang menjadi ganjalan hatinya terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Sadullah mengakui awal pertama kali meyakini Vina dibunuh dari Linda yang kesurupan. Padahal Sadullah sendiri ragu jika 8 orang ini melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap cucunya, Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Bukan tanpa alasan, ada beberapa faktor yang buat Sadullah ragu, yakni soal terpidana yang kembali ke TKP hingga soal penangkapan para terpidana yang dinilai janggal. Belum selesai bicara jujur, Sadullah sudah dibungkam oleh Marliana. Kakak Vina itu bahkan meminta Sadullah mengakhiri wawancara.
Kakak Vina, Marliana membantah sejumlah kesaksian dalam sidang PK kasus Vina Cirebon. Marliana juga baru mengungkap pernah ditelepon soal kebiasaan Vina menginap di rumah teman. Dalam sidang peninjauan kembali, PK, terungkap sejumlah fakta dalam kasus Vina Cirebon. Sejumlah saksi bercerita melihat Eki mengendarai motor di Jembatan Talun secara ugal-ugalan pada Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saksi Ismail dan Adi bahkan menyebut bahwa Eki sempat standing dan melaju secara zigzag hingga menabrak pembatas jalan. Marliana berpendapat jika memang benar terbentur, maka harusnya motor Eki mengalami kerusakan. Katanya motornya standing ugal-ugalan, kalau motor diangkat terus ke pental harusnya motor itu sedikit pecah. Tapi motor itu tidak ada yang pecah, kata Marliana saat diwawancara Nusantara TV. Selain saksi, kuasa hukum juga menunjukkan foto potongan daging yang tersangkut pada baut di tiang jembatan Talun Cirebon. Marliana meyakini bahwa itu bukan daging dari tubuh Vina. Bukti di baut ada gumpelan daging, adik saya tidak ada dagingnya kelupas gitu, gak ada. Entah itu daging siapa saya tidak tahu, kata Marliana. Ia menerangkan adiknya mengalami luka sobek dan patah tulang. Hanya luka sobekan, sama patah tulang atau remuk, katanya. Tak sampai di situ saja, Marliana menyayangkan kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari yang mengatakan Vina jarang pulang ke rumah. Menyayangkan kesaksian dari teman, Mega sama Widi, tidak pernah pulang itu salah besar, katanya. Menurut Marliana, Vina jarang pulang hanya saat 1 minggu sebelum kasus Cirebon 2016. Adik saya tidak pernah pulang 1 minggu jelang kejadian. Dia menginap di rumah temannya, katanya. Sampai-sampai kata Marliana, keluarganya dituduh tidak peduli pada Vina hingga membiarkannya tak pulang. Tapi tuduhan netizen salah besar bilang keluarga saya tidak peduli, tidak mencari, itu salah besar, katanya. Marliana mengungkap ia sempat menelepon Vina memintanya untuk pulang. Bahkan menurutnya ada orang tua teman yang menelponnya meminta izin Vina menginap di rumahnya. Saya itu menelepon minta pulang tapi di hari itu juga ada telepon ke saya mengatasnamakan ibu temannya meminta izin adik saya tinggal di situ karena mau pergi ke Jakarta, kata Marliana. Kalau mereka menyangkal tidak apa-apa, saya tidak akan berbicara banyak, balik lagi hanya Allah yang tahu, tambahnya. Kakak Vina, Marliana bantah sejumlah kesaksian dalam sidang PK kasus Vina. Ia juga baru mengungkap pernah ditelepon soal kebiasaan Vina menginap di rumah teman. Dalam sidang peninjauan kembali PK terungkap sejumlah fakta dalam kasus Vina Cirebon. Ia menyayangkan kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari yang mengatakan Vina jarang pulang ke rumah. Menurut Marliana, Vina jarang pulang hanya saat 1 minggu sebelum kasus Cirebon 2016. Marliana mengungkap ia sempat menelepon Vina memintanya untuk pulang. Bahkan menurutnya ada orang tua teman yang menelponnya meminta izin Vina menginap di rumahnya di Jakarta. Tak hanya itu, saksi dalam sidang PK menyebut jika Eki dan Vina kecelakaan, namun menurutnya tak begitu pasalnya motor Eki dalam kondisi mulus. Kakak Vina, Marliana berusaha membungkam kakeknya sendiri terkait dengan terpidana. Marliana sebagai cucu bahkan berani berbicara secara ketus terhadap kakeknya sendiri, Sadullah. Padahal Sadullah hanya mengutarakan apa yang menjadi ganjalan hatinya terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Sadullah mengakui awal pertama kali meyakini Vina dibunuh dari Linda yang kesurupan. Sedangkan polisi justru menetapkan Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto, Sudirman, Saka Tatal, Jaya dan Rivaldi sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Padahal Sadullah sendiri ragu jika 8 orang ini melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap cucunya, Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pertama adalah para pelaku justru kembali ke lokasi yang disebut-sebut sebagai tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina Cirebon. Faktor kedua yakni soal durasi waktu penangkapan.
Eki dan Vina ditemukan tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, polisi yang dipimpin Ibtu Rudiana sudah menangkap para pelaku. Belum selesai bicara jujur, Sadullah sudah dibungkam oleh cucunya sendiri, Marliana. Marliana mendadak menghubungi Sadullah lewat telepon. Kakak Vina meminta Sadullah menolak wawancara. Marlina rupanya khawatir bila Sadullah salah dalam memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon. Tak hanya sekali, Marliana kembali menelepon saat Sadullah masih diwawancara. Beginilah nasib para terpidana kasus Vina Cirebon jika peninjauan kembali, PK, dikabulkan Mahkamah Agung, MA. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri mengungkapkan dampak terkait diterima atau ditolaknya PK terpidana kasus Vina di Cirebon, Jawa Barat. Reza menjelaskan, jika sidang PK terpidana dan mantan terpidana kasus Vina diterima, maka hal itu mengafirmasi terjadinya peradilan sesat pada 2016. Pasalnya, kalau PK dikabulkan maka kesimpulan kita tentang peristiwa Cirebon 2016 akan berbalik arah. Sebaliknya, lanjut Reza, jika PK terpidana ditolak, maka akan muncul kengerian yang luar biasa. Maksud kengerian itu yakni respons dari masyarakat hingga penilaian tentang kualitas penegakan hukum di Indonesia. Akhirnya terungkap keberadaan baju yang terakhir kali dipakai Vina sebelum tewas pada 2016. Keberadaan baju itu diungkap langsung oleh orang terdekatnya. Diketahui baju tersebut tak masuk dalam barang bukti di sidang kasus Vina Cirebon. Kakek Vina, Sadullah bercerita pihak keluarga sempat percaya bahwa sang cucu tewas akibat kecelakaan. Atas kepercayaan itu juga kata Sadullah keluarga langsung bertindak atas barang-barang milik Vina, termasuk pada baju yang terakhir kali dipakai. Kata Sadullah baju yang terakhir dipakai Vina sudah dibuang ke laut. Sampai kemudian kepercayaan Sadullah runtuh tiba-tiba setelah Linda kesurupan dan diperkuat kondisi motor Eki yang tak rusak. Namun hingga kini belum terungkap secara pasti penyebab Vina dan Eki tewas, yakni karena pembunuhan atau kecelakaan masih didalami lagi. Kakak Vina, Marliana berusaha membungkam kakeknya sendiri terkait dengan terpidana. Marliana sebagai cucu bahkan berani berbicara secara ketus terhadap kakeknya sendiri, Sadullah. Padahal Sadullah hanya mengutarakan apa yang menjadi ganjalan hatinya terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Sadullah mengakui awal pertama kali meyakini Vina dibunuh dari Linda yang kesurupan. Padahal Sadullah sendiri ragu jika 8 orang ini melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap cucunya, Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Bukan tanpa alasan, ada beberapa faktor yang buat Sadullah ragu, yakni soal terpidana yang kembali ke TKP hingga soal penangkapan para terpidana yang dinilai janggal. Belum selesai bicara jujur, Sadullah sudah dibungkam oleh Marliana. Kakak Vina itu bahkan meminta Sadullah mengakhiri wawancara.
Kakak Vina, Marliana membantah sejumlah kesaksian dalam sidang PK kasus Vina Cirebon. Marliana juga baru mengungkap pernah ditelepon soal kebiasaan Vina menginap di rumah teman. Dalam sidang peninjauan kembali, PK, terungkap sejumlah fakta dalam kasus Vina Cirebon. Sejumlah saksi bercerita melihat Eki mengendarai motor di Jembatan Talun secara ugal-ugalan pada Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saksi Ismail dan Adi bahkan menyebut bahwa Eki sempat standing dan melaju secara zigzag hingga menabrak pembatas jalan. Marliana berpendapat jika memang benar terbentur, maka harusnya motor Eki mengalami kerusakan. Katanya motornya standing ugal-ugalan, kalau motor diangkat terus ke pental harusnya motor itu sedikit pecah. Tapi motor itu tidak ada yang pecah, kata Marliana saat diwawancara Nusantara TV. Selain saksi, kuasa hukum juga menunjukkan foto potongan daging yang tersangkut pada baut di tiang jembatan Talun Cirebon. Marliana meyakini bahwa itu bukan daging dari tubuh Vina. Bukti di baut ada gumpelan daging, adik saya tidak ada dagingnya kelupas gitu, gak ada. Entah itu daging siapa saya tidak tahu, kata Marliana. Ia menerangkan adiknya mengalami luka sobek dan patah tulang. Hanya luka sobekan, sama patah tulang atau remuk, katanya. Tak sampai di situ saja, Marliana menyayangkan kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari yang mengatakan Vina jarang pulang ke rumah. Menyayangkan kesaksian dari teman, Mega sama Widi, tidak pernah pulang itu salah besar, katanya. Menurut Marliana, Vina jarang pulang hanya saat 1 minggu sebelum kasus Cirebon 2016. Adik saya tidak pernah pulang 1 minggu jelang kejadian. Dia menginap di rumah temannya, katanya. Sampai-sampai kata Marliana, keluarganya dituduh tidak peduli pada Vina hingga membiarkannya tak pulang. Tapi tuduhan netizen salah besar bilang keluarga saya tidak peduli, tidak mencari, itu salah besar, katanya. Marliana mengungkap ia sempat menelepon Vina memintanya untuk pulang. Bahkan menurutnya ada orang tua teman yang menelponnya meminta izin Vina menginap di rumahnya. Saya itu menelepon minta pulang tapi di hari itu juga ada telepon ke saya mengatasnamakan ibu temannya meminta izin adik saya tinggal di situ karena mau pergi ke Jakarta, kata Marliana. Kalau mereka menyangkal tidak apa-apa, saya tidak akan berbicara banyak, balik lagi hanya Allah yang tahu, tambahnya. Kakak Vina, Marliana bantah sejumlah kesaksian dalam sidang PK kasus Vina. Ia juga baru mengungkap pernah ditelepon soal kebiasaan Vina menginap di rumah teman. Dalam sidang peninjauan kembali PK terungkap sejumlah fakta dalam kasus Vina Cirebon. Ia menyayangkan kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari yang mengatakan Vina jarang pulang ke rumah. Menurut Marliana, Vina jarang pulang hanya saat 1 minggu sebelum kasus Cirebon 2016. Marliana mengungkap ia sempat menelepon Vina memintanya untuk pulang. Bahkan menurutnya ada orang tua teman yang menelponnya meminta izin Vina menginap di rumahnya di Jakarta. Tak hanya itu, saksi dalam sidang PK menyebut jika Eki dan Vina kecelakaan, namun menurutnya tak begitu pasalnya motor Eki dalam kondisi mulus. Kakak Vina, Marliana berusaha membungkam kakeknya sendiri terkait dengan terpidana. Marliana sebagai cucu bahkan berani berbicara secara ketus terhadap kakeknya sendiri, Sadullah. Padahal Sadullah hanya mengutarakan apa yang menjadi ganjalan hatinya terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Sadullah mengakui awal pertama kali meyakini Vina dibunuh dari Linda yang kesurupan. Sedangkan polisi justru menetapkan Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto, Sudirman, Saka Tatal, Jaya dan Rivaldi sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Padahal Sadullah sendiri ragu jika 8 orang ini melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap cucunya, Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pertama adalah para pelaku justru kembali ke lokasi yang disebut-sebut sebagai tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina Cirebon. Faktor kedua yakni soal durasi waktu penangkapan.
Eki dan Vina ditemukan tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, polisi yang dipimpin Ibtu Rudiana sudah menangkap para pelaku. Belum selesai bicara jujur, Sadullah sudah dibungkam oleh cucunya sendiri, Marliana. Marliana mendadak menghubungi Sadullah lewat telepon. Kakak Vina meminta Sadullah menolak wawancara. Marlina rupanya khawatir bila Sadullah salah dalam memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon. Tak hanya sekali, Marliana kembali menelepon saat Sadullah masih diwawancara. Beginilah nasib para terpidana kasus Vina Cirebon jika peninjauan kembali, PK, dikabulkan Mahkamah Agung, MA. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri mengungkapkan dampak terkait diterima atau ditolaknya PK terpidana kasus Vina di Cirebon, Jawa Barat. Reza menjelaskan, jika sidang PK terpidana dan mantan terpidana kasus Vina diterima, maka hal itu mengafirmasi terjadinya peradilan sesat pada 2016. Pasalnya, kalau PK dikabulkan maka kesimpulan kita tentang peristiwa Cirebon 2016 akan berbalik arah. Sebaliknya, lanjut Reza, jika PK terpidana ditolak, maka akan muncul kengerian yang luar biasa. Maksud kengerian itu yakni respons dari masyarakat hingga penilaian tentang kualitas penegakan hukum di Indonesia. Akhirnya terungkap keberadaan baju yang terakhir kali dipakai Vina sebelum tewas pada 2016. Keberadaan baju itu diungkap langsung oleh orang terdekatnya. Diketahui baju tersebut tak masuk dalam barang bukti di sidang kasus Vina Cirebon. Kakek Vina, Sadullah bercerita pihak keluarga sempat percaya bahwa sang cucu tewas akibat kecelakaan. Atas kepercayaan itu juga kata Sadullah keluarga langsung bertindak atas barang-barang milik Vina, termasuk pada baju yang terakhir kali dipakai. Kata Sadullah baju yang terakhir dipakai Vina sudah dibuang ke laut. Sampai kemudian kepercayaan Sadullah runtuh tiba-tiba setelah Linda kesurupan dan diperkuat kondisi motor Eki yang tak rusak. Namun hingga kini belum terungkap secara pasti penyebab Vina dan Eki tewas, yakni karena pembunuhan atau kecelakaan masih didalami lagi. Kakak Vina, Marliana berusaha membungkam kakeknya sendiri terkait dengan terpidana. Marliana sebagai cucu bahkan berani berbicara secara ketus terhadap kakeknya sendiri, Sadullah. Padahal Sadullah hanya mengutarakan apa yang menjadi ganjalan hatinya terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Sadullah mengakui awal pertama kali meyakini Vina dibunuh dari Linda yang kesurupan. Padahal Sadullah sendiri ragu jika 8 orang ini melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap cucunya, Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Bukan tanpa alasan, ada beberapa faktor yang buat Sadullah ragu, yakni soal terpidana yang kembali ke TKP hingga soal penangkapan para terpidana yang dinilai janggal. Belum selesai bicara jujur, Sadullah sudah dibungkam oleh Marliana. Kakak Vina itu bahkan meminta Sadullah mengakhiri wawancara.
Kakak Vina, Marliana membantah sejumlah kesaksian dalam sidang PK kasus Vina Cirebon. Marliana juga baru mengungkap pernah ditelepon soal kebiasaan Vina menginap di rumah teman. Dalam sidang peninjauan kembali, PK, terungkap sejumlah fakta dalam kasus Vina Cirebon. Sejumlah saksi bercerita melihat Eki mengendarai motor di Jembatan Talun secara ugal-ugalan pada Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saksi Ismail dan Adi bahkan menyebut bahwa Eki sempat standing dan melaju secara zigzag hingga menabrak pembatas jalan. Marliana berpendapat jika memang benar terbentur, maka harusnya motor Eki mengalami kerusakan. Katanya motornya standing ugal-ugalan, kalau motor diangkat terus ke pental harusnya motor itu sedikit pecah. Tapi motor itu tidak ada yang pecah, kata Marliana saat diwawancara Nusantara TV. Selain saksi, kuasa hukum juga menunjukkan foto potongan daging yang tersangkut pada baut di tiang jembatan Talun Cirebon. Marliana meyakini bahwa itu bukan daging dari tubuh Vina. Bukti di baut ada gumpelan daging, adik saya tidak ada dagingnya kelupas gitu, gak ada. Entah itu daging siapa saya tidak tahu, kata Marliana. Ia menerangkan adiknya mengalami luka sobek dan patah tulang. Hanya luka sobekan, sama patah tulang atau remuk, katanya. Tak sampai di situ saja, Marliana menyayangkan kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari yang mengatakan Vina jarang pulang ke rumah. Menyayangkan kesaksian dari teman, Mega sama Widi, tidak pernah pulang itu salah besar, katanya. Menurut Marliana, Vina jarang pulang hanya saat 1 minggu sebelum kasus Cirebon 2016. Adik saya tidak pernah pulang 1 minggu jelang kejadian. Dia menginap di rumah temannya, katanya. Sampai-sampai kata Marliana, keluarganya dituduh tidak peduli pada Vina hingga membiarkannya tak pulang. Tapi tuduhan netizen salah besar bilang keluarga saya tidak peduli, tidak mencari, itu salah besar, katanya. Marliana mengungkap ia sempat menelepon Vina memintanya untuk pulang. Bahkan menurutnya ada orang tua teman yang menelponnya meminta izin Vina menginap di rumahnya. Saya itu menelepon minta pulang tapi di hari itu juga ada telepon ke saya mengatasnamakan ibu temannya meminta izin adik saya tinggal di situ karena mau pergi ke Jakarta, kata Marliana. Kalau mereka menyangkal tidak apa-apa, saya tidak akan berbicara banyak, balik lagi hanya Allah yang tahu, tambahnya. Kakak Vina, Marliana bantah sejumlah kesaksian dalam sidang PK kasus Vina. Ia juga baru mengungkap pernah ditelepon soal kebiasaan Vina menginap di rumah teman. Dalam sidang peninjauan kembali PK terungkap sejumlah fakta dalam kasus Vina Cirebon. Ia menyayangkan kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari yang mengatakan Vina jarang pulang ke rumah. Menurut Marliana, Vina jarang pulang hanya saat 1 minggu sebelum kasus Cirebon 2016. Marliana mengungkap ia sempat menelepon Vina memintanya untuk pulang. Bahkan menurutnya ada orang tua teman yang menelponnya meminta izin Vina menginap di rumahnya di Jakarta. Tak hanya itu, saksi dalam sidang PK menyebut jika Eki dan Vina kecelakaan, namun menurutnya tak begitu pasalnya motor Eki dalam kondisi mulus. Kakak Vina, Marliana berusaha membungkam kakeknya sendiri terkait dengan terpidana. Marliana sebagai cucu bahkan berani berbicara secara ketus terhadap kakeknya sendiri, Sadullah. Padahal Sadullah hanya mengutarakan apa yang menjadi ganjalan hatinya terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Sadullah mengakui awal pertama kali meyakini Vina dibunuh dari Linda yang kesurupan. Sedangkan polisi justru menetapkan Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto, Sudirman, Saka Tatal, Jaya dan Rivaldi sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Padahal Sadullah sendiri ragu jika 8 orang ini melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap cucunya, Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pertama adalah para pelaku justru kembali ke lokasi yang disebut-sebut sebagai tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina Cirebon. Faktor kedua yakni soal durasi waktu penangkapan.
Eki dan Vina ditemukan tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, polisi yang dipimpin Ibtu Rudiana sudah menangkap para pelaku. Belum selesai bicara jujur, Sadullah sudah dibungkam oleh cucunya sendiri, Marliana. Marliana mendadak menghubungi Sadullah lewat telepon. Kakak Vina meminta Sadullah menolak wawancara. Marlina rupanya khawatir bila Sadullah salah dalam memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon. Tak hanya sekali, Marliana kembali menelepon saat Sadullah masih diwawancara. Beginilah nasib para terpidana kasus Vina Cirebon jika peninjauan kembali, PK, dikabulkan Mahkamah Agung, MA. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri mengungkapkan dampak terkait diterima atau ditolaknya PK terpidana kasus Vina di Cirebon, Jawa Barat. Reza menjelaskan, jika sidang PK terpidana dan mantan terpidana kasus Vina diterima, maka hal itu mengafirmasi terjadinya peradilan sesat pada 2016. Pasalnya, kalau PK dikabulkan maka kesimpulan kita tentang peristiwa Cirebon 2016 akan berbalik arah. Sebaliknya, lanjut Reza, jika PK terpidana ditolak, maka akan muncul kengerian yang luar biasa. Maksud kengerian itu yakni respons dari masyarakat hingga penilaian tentang kualitas penegakan hukum di Indonesia. Akhirnya terungkap keberadaan baju yang terakhir kali dipakai Vina sebelum tewas pada 2016. Keberadaan baju itu diungkap langsung oleh orang terdekatnya. Diketahui baju tersebut tak masuk dalam barang bukti di sidang kasus Vina Cirebon. Kakek Vina, Sadullah bercerita pihak keluarga sempat percaya bahwa sang cucu tewas akibat kecelakaan. Atas kepercayaan itu juga kata Sadullah keluarga langsung bertindak atas barang-barang milik Vina, termasuk pada baju yang terakhir kali dipakai. Kata Sadullah baju yang terakhir dipakai Vina sudah dibuang ke laut. Sampai kemudian kepercayaan Sadullah runtuh tiba-tiba setelah Linda kesurupan dan diperkuat kondisi motor Eki yang tak rusak. Namun hingga kini belum terungkap secara pasti penyebab Vina dan Eki tewas, yakni karena pembunuhan atau kecelakaan masih didalami lagi. Kakak Vina, Marliana berusaha membungkam kakeknya sendiri terkait dengan terpidana. Marliana sebagai cucu bahkan berani berbicara secara ketus terhadap kakeknya sendiri, Sadullah. Padahal Sadullah hanya mengutarakan apa yang menjadi ganjalan hatinya terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Sadullah mengakui awal pertama kali meyakini Vina dibunuh dari Linda yang kesurupan. Padahal Sadullah sendiri ragu jika 8 orang ini melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap cucunya, Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Bukan tanpa alasan, ada beberapa faktor yang buat Sadullah ragu, yakni soal terpidana yang kembali ke TKP hingga soal penangkapan para terpidana yang dinilai janggal. Belum selesai bicara jujur, Sadullah sudah dibungkam oleh Marliana. Kakak Vina itu bahkan meminta Sadullah mengakhiri wawancara.
Kakak Vina, Marliana membantah sejumlah kesaksian dalam sidang PK kasus Vina Cirebon. Marliana juga baru mengungkap pernah ditelepon soal kebiasaan Vina menginap di rumah teman. Dalam sidang peninjauan kembali, PK, terungkap sejumlah fakta dalam kasus Vina Cirebon. Sejumlah saksi bercerita melihat Eki mengendarai motor di Jembatan Talun secara ugal-ugalan pada Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saksi Ismail dan Adi bahkan menyebut bahwa Eki sempat standing dan melaju secara zigzag hingga menabrak pembatas jalan. Marliana berpendapat jika memang benar terbentur, maka harusnya motor Eki mengalami kerusakan. Katanya motornya standing ugal-ugalan, kalau motor diangkat terus ke pental harusnya motor itu sedikit pecah. Tapi motor itu tidak ada yang pecah, kata Marliana saat diwawancara Nusantara TV. Selain saksi, kuasa hukum juga menunjukkan foto potongan daging yang tersangkut pada baut di tiang jembatan Talun Cirebon. Marliana meyakini bahwa itu bukan daging dari tubuh Vina. Bukti di baut ada gumpelan daging, adik saya tidak ada dagingnya kelupas gitu, gak ada. Entah itu daging siapa saya tidak tahu, kata Marliana. Ia menerangkan adiknya mengalami luka sobek dan patah tulang. Hanya luka sobekan, sama patah tulang atau remuk, katanya. Tak sampai di situ saja, Marliana menyayangkan kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari yang mengatakan Vina jarang pulang ke rumah. Menyayangkan kesaksian dari teman, Mega sama Widi, tidak pernah pulang itu salah besar, katanya. Menurut Marliana, Vina jarang pulang hanya saat 1 minggu sebelum kasus Cirebon 2016. Adik saya tidak pernah pulang 1 minggu jelang kejadian. Dia menginap di rumah temannya, katanya. Sampai-sampai kata Marliana, keluarganya dituduh tidak peduli pada Vina hingga membiarkannya tak pulang. Tapi tuduhan netizen salah besar bilang keluarga saya tidak peduli, tidak mencari, itu salah besar, katanya. Marliana mengungkap ia sempat menelepon Vina memintanya untuk pulang. Bahkan menurutnya ada orang tua teman yang menelponnya meminta izin Vina menginap di rumahnya. Saya itu menelepon minta pulang tapi di hari itu juga ada telepon ke saya mengatasnamakan ibu temannya meminta izin adik saya tinggal di situ karena mau pergi ke Jakarta, kata Marliana. Kalau mereka menyangkal tidak apa-apa, saya tidak akan berbicara banyak, balik lagi hanya Allah yang tahu, tambahnya. Kakak Vina, Marliana bantah sejumlah kesaksian dalam sidang PK kasus Vina. Ia juga baru mengungkap pernah ditelepon soal kebiasaan Vina menginap di rumah teman. Dalam sidang peninjauan kembali PK terungkap sejumlah fakta dalam kasus Vina Cirebon. Ia menyayangkan kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari yang mengatakan Vina jarang pulang ke rumah. Menurut Marliana, Vina jarang pulang hanya saat 1 minggu sebelum kasus Cirebon 2016. Marliana mengungkap ia sempat menelepon Vina memintanya untuk pulang. Bahkan menurutnya ada orang tua teman yang menelponnya meminta izin Vina menginap di rumahnya di Jakarta. Tak hanya itu, saksi dalam sidang PK menyebut jika Eki dan Vina kecelakaan, namun menurutnya tak begitu pasalnya motor Eki dalam kondisi mulus. Kakak Vina, Marliana berusaha membungkam kakeknya sendiri terkait dengan terpidana. Marliana sebagai cucu bahkan berani berbicara secara ketus terhadap kakeknya sendiri, Sadullah. Padahal Sadullah hanya mengutarakan apa yang menjadi ganjalan hatinya terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Sadullah mengakui awal pertama kali meyakini Vina dibunuh dari Linda yang kesurupan. Sedangkan polisi justru menetapkan Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto, Sudirman, Saka Tatal, Jaya dan Rivaldi sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Padahal Sadullah sendiri ragu jika 8 orang ini melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap cucunya, Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pertama adalah para pelaku justru kembali ke lokasi yang disebut-sebut sebagai tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina Cirebon. Faktor kedua yakni soal durasi waktu penangkapan.
Eki dan Vina ditemukan tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016, polisi yang dipimpin Ibtu Rudiana sudah menangkap para pelaku. Belum selesai bicara jujur, Sadullah sudah dibungkam oleh cucunya sendiri, Marliana. Marliana mendadak menghubungi Sadullah lewat telepon. Kakak Vina meminta Sadullah menolak wawancara. Marlina rupanya khawatir bila Sadullah salah dalam memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon. Tak hanya sekali, Marliana kembali menelepon saat Sadullah masih diwawancara. Beginilah nasib para terpidana kasus Vina Cirebon jika peninjauan kembali, PK, dikabulkan Mahkamah Agung, MA. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri mengungkapkan dampak terkait diterima atau ditolaknya PK terpidana kasus Vina di Cirebon, Jawa Barat. Reza menjelaskan, jika sidang PK terpidana dan mantan terpidana kasus Vina diterima, maka hal itu mengafirmasi terjadinya peradilan sesat pada 2016. Pasalnya, kalau PK dikabulkan maka kesimpulan kita tentang peristiwa Cirebon 2016 akan berbalik arah. Sebaliknya, lanjut Reza, jika PK terpidana ditolak, maka akan muncul kengerian yang luar biasa. Maksud kengerian itu yakni respons dari masyarakat hingga penilaian tentang kualitas penegakan hukum di Indonesia. Akhirnya terungkap keberadaan baju yang terakhir kali dipakai Vina sebelum tewas pada 2016. Keberadaan baju itu diungkap langsung oleh orang terdekatnya. Diketahui baju tersebut tak masuk dalam barang bukti di sidang kasus Vina Cirebon. Kakek Vina, Sadullah bercerita pihak keluarga sempat percaya bahwa sang cucu tewas akibat kecelakaan. Atas kepercayaan itu juga kata Sadullah keluarga langsung bertindak atas barang-barang milik Vina, termasuk pada baju yang terakhir kali dipakai. Kata Sadullah baju yang terakhir dipakai Vina sudah dibuang ke laut. Sampai kemudian kepercayaan Sadullah runtuh tiba-tiba setelah Linda kesurupan dan diperkuat kondisi motor Eki yang tak rusak. Namun hingga kini belum terungkap secara pasti penyebab Vina dan Eki tewas, yakni karena pembunuhan atau kecelakaan masih didalami lagi. Kakak Vina, Marliana berusaha membungkam kakeknya sendiri terkait dengan terpidana. Marliana sebagai cucu bahkan berani berbicara secara ketus terhadap kakeknya sendiri, Sadullah. Padahal Sadullah hanya mengutarakan apa yang menjadi ganjalan hatinya terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Sadullah mengakui awal pertama kali meyakini Vina dibunuh dari Linda yang kesurupan. Padahal Sadullah sendiri ragu jika 8 orang ini melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap cucunya, Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Bukan tanpa alasan, ada beberapa faktor yang buat Sadullah ragu, yakni soal terpidana yang kembali ke TKP hingga soal penangkapan para terpidana yang dinilai janggal. Belum selesai bicara jujur, Sadullah sudah dibungkam oleh Marliana. Kakak Vina itu bahkan meminta Sadullah mengakhiri wawancara.